Begitu saja kami menikah. Aku menikah denganmu hanyalah sebuah pernikahan sementara. Aku ini wanita tercantik di Jinhai, Presdir Grup Qin. Kamu sampah tidak berguna, sama sekali tidak pantas untuk Wanzhou. Sebenarnya aku ini orang. Sudahlah, bahkan jika kamu mati, itu tidak ada hubungannya denganku. Kita sama sekali bukan orang dari dunia yang sama. Baik. Aku ingat. Tunggu beberapa saat sampai ayah tenang, kita akan langsung bercerai. Jangan sentuh aku. Untuk apa? Upacara penerimaan murid Hua Qianlan. Kamu tidak benar-benar akan membawa undangan palsu untuk menghadiri upacara penerimaan murid Jenderal Hua, kan? Bagaimana jika ini asli? Apa kamu tidak ingin melihat pesona idolamu? Ayo pergi. Terima kasih semuanya telah hadir di upacara penerimaan muridku hari ini. Jenderal Hua, kenapa harus begitu sungkan? Bisa melihat langsung wajah Jenderal Hua yang rupawan. Aku, Qian, benar-benar merasa sangat beruntung. Bisa menghadiri upacara penerimaan murid Jenderal Hua. Adalah suatu kehormatan bagi kami, Qian Hu. Tak disangka bahkan Tuan Sang dari kamar dagang Qian Hu juga datang. Hanya Jenderal Hua yang bisa membuat kamar dagang Qian Hu begitu hormat. Hahaha. Kalau bukan karena Panglima Xiaonan mengasingkan diri di Jinghai, mana mungkin giliran kalian yang tidak tahu apa-apa ini menghadiri upacara penerimaan murid. Semuanya, mohon tunggu sebentar. Panglima Xiaonan akan segera tiba. Baik. Beraninya kamu. Beraninya kamu menyelinap masuk dengan undangan palsu. Ini adalah upacara penerimaan murid Jenderal Hua. Kalian berdua orang rendahan berani datang dengan undangan palsu. Sepertinya mereka berdua tidak akan bisa keluar dari sini hari ini. Siapa yang datang? Jenderal Hua, aku adalah kamu. Sudah lama memeliharaku, bukan? Bukan? Aku yang sudah lama mengagumimu. Hahaha, kukira siapa? Bukankah ini orang yang baru saja menikah dengan si cacat dari keluarga Lu? Keluarga Qin yang sudah jatuh. Lu Yuanzhou, tak kusangka kamu benar-benar menikah masuk ke keluarga Qin. Dasar sampah. Sepertinya sisa hidupmu tidak akan kekurangan makan dan pakaiannya. Bagaimana hidupku? Bukan urusan kalian. Cari mati. Beraninya bicara seperti itu pada Jenderal Hua. Lu Yuanzhou, kalau kamu tahu diri, cepat berlutut dan bersujud 3 kali. Mohon pada Jenderal Hua, agar beliau tidak mempermasalahkan kesalahan orang rendahan sepertimu. Kalau tidak, kami semua akan menghabisi nyawamu yang tidak berharga ini. Kalau menyinggung Jenderal Hua, di masa depan, tidak akan ada tempat untukmu di seluruh Jinghai. Kalau begitu, kita lihat saja apa kalian punya kemampuan untuk itu. Sialan. Coba katakan lagi. Aku benar-benar tidak mengerti. Hanya seorang jenderal wanita saja. Pantas kalian jilat seperti ini. Lu Yuanzhou, sudah cukup. Beraninya kamu memfitnah Jenderal Hua seperti itu. Aku, Hua Qianlan, jenderal wanita nomor 1 kerajaan Yan, akan menjadi murid dari Panglima Xiaonan. Mulai sekarang dan seterusnya, aku akan berada di bawah 1 orang, dan di atas puluhan ribu orang, jenderal wanita kerajaan Yan. Mereka menyanjungku. Itu adalah kehormatan bagi mereka. Sedangkan kamu, seorang penjaga penjara yang cacat, datang ke upacara penerimaan muridku dengan undangan palsu. Aku tahu kamu menyukaiku, tapi aku sama sekali tidak melirikmu. Sekarang kamu sudah bergantung pada keluarga Qin. Aku sarankan kamu jadi menantu yang penurut saja. Hal ini mungkin kejam bagimu, tapi aku tetap menyarankanmu untuk sadar diri. Hua Qianlan, apa tidak ada yang pernah bilang padamu? Cari mati. Tidak masalah, orang kuat tidak akan peduli dengan pendapat orang lemah. Karena kamu tidak mau menyanjungku seperti mereka, maka aku hanya bisa memintamu untuk keluar. Menantu cacat dari keluarga Qin. Berani-beraninya bicara sombong di upacara penerimaan murid Jenderal Hua. Bahkan jika Jenderal Hua dan semua yang hadir di sini, tidak akan membiarkan keluarga Qin lolos begitu saja. Lu Yuanzhou, apa yang kamu lakukan? Apa kamu mau mencelakai keluarga Qin? Tidak sadar diri. Apa hakmu untuk sombong di sini? Hak. Ahahaha. Inilah kualifikasiku. Dia bisa berdiri.
Kamu bisa berdiri. Aku tidak pernah bilang aku tidak bisa berdiri. Lu Yuanzhou, kakimu sudah lama sembuh. Kenapa pura-pura cacat? Dia duduk di kursi Panglima. Ini benar-benar tindakan pengkhianatan. Lu Yuanzhou, aku perintahkan kamu untuk segera turun. Lu Yuanzhou, cepat turun. Ini memang kursiku. Beritahu Xiaonan. Hua Qianlan ingin duduk di kursiku. Bermimpi saja. Tak kusangka kamu benar-benar gila. Orang seperti apa Tuan Xiao itu? Masa harus mendengarkan perintahmu? Menurutku, kamu bukan cacat kaki, tapi cacat otak. Berani-beraninya berfantasi Jenderal Hua akan berguru padamu. Lucu sekali. Lu Yuan Chao, penyesalan terbesarku seumur hidup adalah menikah denganmu. Pengawal, tangkap dia. Panglima Xiaonan telah tiba. Hormat pada Panglima. Murid memberi hormat pada guru. Silakan. Lu Yuanzhou melihat Panglima tapi tidak berlutut untuk menyambutnya. Kenapa aku harus berlutut? Lu Yuanzhou, kamu lancang sekali. Cepat berlutut. Aku berani berlutut? Apa dia berani menerimanya? Hua Qianlan, aku tidak sanggup menerima murid sepertimu. Panglima. Mohon usir dia keluar. Oh, apa salahnya? Sampah dari keluarga Lu ini. Dia tidak hanya datang dengan undangan palsu ke upacara ini. Dia juga duduk di kursi kehormatan Anda. Begitu sombong. Semua orang berhak menghukumnya. Hahaha, bagus. Hua Qianlan, jadi ini anak buahmu. Tidak punya belas kasihan sama sekali. Bertindak sembarangan. Sombong dan menindas. Bukan begitu, guru. Jelas-jelas dia yang sengaja. Hua Qianlan, takdir kita sebagai guru dan murid belum tiba. Upacara penerimaan murid ini dibatalkan. Guru, dengarkan penjelasanku. Upacara penerimaan murid yang bagus. Dihancurkan oleh si cacat ini. Panglima. Pasti karena melihat Lu Yuanzhou duduk di kursinya. Jadi marah. Jenderal, pasti ada kesalahpahaman. Jenderal Hua, ini semua salah si penipu ini. Di acara sepenting upacara penerimaan murid. Panglima. Tentu tidak ingin melihat orang yang merusak suasana ini muncul. Lu Yuanzhou, kamu merusak upacara penerimaan murid Jenderal Hua. Dosamu tidak akan terampuni meski mati puluhan ribu kali. Kenapa tidak cepat bunuh diri untuk menebus dosamu? Jenderal Hua, maafkan aku. Seharusnya aku menghentikannya. Seharusnya aku tidak membiarkannya datang ke upacara ini. Lu Yuanzhou, kamu menghancurkan upacaraku. Bahkan tidak ada kata maaf. Rasakan akibatnya, Lu Yuanzhou. Akan kubunuh kau. Aku sudah berbaik hati melepaskanmu. Kamu tidak berterima kasih, itu tidak masalah. Tapi kamu malah duduk di kursi yang seharusnya untuk guruku. Kalau mau mati, akan kuantar kau. Hua Qianlan, jangan naif dan berpikir bahwa di kerajaan Yan ini benar-benar tidak ada yang bisa menandingimu. Apa maksudmu? Punya sedikit prestasi saja sudah sombong. Disanjung oleh sekelompok penjilat dan kamu jadi besar kepala. Hua Qianlan, memegang pedang saja tidak stabil. Apa hakmu untuk menjadi? Lu Yuanzhou, berani-beraninya bicara seperti itu pada jenderal. Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Jenderal, penipu ini begitu sombong. Pasti ada yang melindunginya. Kurasa dia pasti mata-mata dari negara musuh. Bagaimana kalau kita bunuh saja dia, untuk membasmi hama bagi kerajaan Yan? Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Jenderal Wang, kumohon ampuni dia. Dia hanyalah orang biasa. Dia tidak akan bisa membuat masalah apapun. Dia yang merusaknya. Ayahku tidak akan memaafkanku. Ingin membunuhku? Apa kalian pantas? Lu Yuanzhou, kamu harusnya bersyukur punya istri sebaik ini. Demi dia. Hari ini aku akan mengampunimu untuk sementara. Jenderal Hua tidak membunuhmu. Kenapa tidak cepat bersujud dan mengaku salah? Lu Yuanzhou, berlutut dan minta maaf. Cepat tidur sana. Wanzhou, kenapa kamu tidak mau percaya padaku? Mengingat kejadian sebelumnya, hari ini aku akan mengampunimu untuk sementara. Jika di lain waktu kamu berani merusak urusanku lagi, aku pasti akan membuatmu bersimbah darah di tempat. Akan kulayani sampai akhir. Dia begitu sombong. Apa kita benar-benar akan membiarkannya begitu saja? Mana yang lebih penting? Apa kamu tidak bisa membedakannya? Saat ini, hal terpenting adalah pergi ke kediaman Tuan Xiao, Villa Naga Giok. Untuk memohon pengampunannya.
Panglima, upacara penerimaan murid hancur karena pengaturanku yang buruk. Mohon, Panglima, beri aku kesempatan lagi. Lu Yuanzhou, kenapa kamu, sampah ini? Kamu benar-benar seperti hantu yang tidak mau pergi. Ini rumahku. Kalau aku tidak di sini. Lu Yuanzhou, tak kusangka kamu seorang pembohong. Hanya Tuan Xiao yang bisa tinggal di Villa Naga Giok ini. Apa hak seorang penjaga penjara rendahan sepertimu? Atau jangan-jangan kamu mencari pekerjaan lain sebagai penjaga gerbang? Keluar. Hua Qianlan, kamu menangkap bos kami, si pencuri dewa seribu wajah. Hari ini adalah hari kematianmu. Kalian anak buah si pencuri dewa seribu wajah. Matilah. Jenderal terluka. Pencuri dewa seribu wajah ini, keempat pelindungnya sepertinya akan tewas. Membuat keributan di wilayahku? Apa sudah minta izinku? Serang bersama, bunuh dia. Pergi, jangan sentuh jenderalku. Jenderal. Apa yang baru saja terjadi, Jenderal? Anda baru saja dilukai oleh mereka berempat. Si brengsek Lu Yuanzhou ini ingin mengambil kesempatan darimu. Panglima selalu benci diganggu. Keempat orang ini pasti dibereskan oleh Panglima. Terima kasih, Guru, atas bantuannya. Kalau bukan karena Guru, murid hari ini pasti akan tewas di sini. Tidak perlu berterima kasih padaku. Hanya kebetulan saja. Kamu masih berani bicara. Jenderal sudah berhasil menjadi murid sejak tadi. Panglima, penjahat rendahan yang merusak upacara ada di sini. Mohon Panglima muncul dan membunuhnya. Membunuhku? Kalian benar-benar tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu diuntung. Aku sudah berbaik hati menolongmu. Kalian bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Inilah bagian lucunya dari dirimu. Kamu si pecundang, bisa membunuh 4 pelindung yang berlatih ilmu sakti. Tidak ada orang lain di sini. Bukan aku yang membunuh mereka. Memangnya kamu yang membunuh mereka? Lu Yuanzhou mau jadi pahlawan menyelamatkan wanita, tapi pertama-tama dia harus jadi pahlawan dulu, bukan orang cacat. Aku baru sadar. Bicara denganmu benar-benar seperti bicara dengan tembok. Kamu mengumpat siapa? Lu Yuanzhou, kamu hanya menantu numpang yang tidak berguna. Kalau kamu berani punya pikiran macam-macam padaku, pedangku tidak akan mengampunimu. Ingat, kita berdua tidak akan pernah mungkin bersama. HMPH, tenang saja. Aku juga tidak tertarik padamu. Oh, ternyata cuma seorang penjaga pintu. Terserah apa kata kalian. Untungnya aku menemukan pelindung 1000 wajah yang sakti. Mungkinkah dia di atas alam pengintai dewa? Mana mungkin. Itu adalah alam yang bahkan Komandan Agung pun tidak bisa mencapainya. Seharusnya hanya kebetulan. Ayo pergi. Yuanzhou, malam ini. Hari ini pergi menagih utang pada orang-orang kamar dagang Canggu. Aku khawatir dia dalam bahaya. Cepatlah susul dia. Wan Shuang, aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan ayahmu. Tuan Muda Qian terus mengejarmu, tapi ayahmu tidak mau meliriknya sama sekali. Malah menikahkanmu dengan seorang pecundang. Wan Shuang. Biar aku bayar dulu uangnya. Lu Yuanzhou, kamu masih punya muka untuk datang ke sini. Kalau bukan karena master sekte terataimu itu, tidak akan dimusuhi oleh semua tokoh terkemuka dan keluarga besar di kota Jinghai. Sampai harus menagih utang pada 5 kamar dagang teratas. Hei, sudah kubilang jangan khawatir. 20 juta ini, serahkan saja padaku. Siapa yang mau menagih utang dari Asosiasi Dagang Qianhu? Manajer Zhang, ini aku. Grup Qian berutang uang. Hai. Kita pernah bertemu di pesta pengangkatan murid Jenderal Hua. Tolong hargai aku sedikit. Bayarlah utang pada keluarga Qin. Persetan. Berani-beraninya menyuruh Asosiasi Dagang Qianhu. Si cantik nomor 1 Jinghai, Qin Wanshuang. Benar-benar berbakat dan cantik. Auranya tiada duanya. Habiskan segelas arak ini. Dan besok pagi uangnya akan ditransfer ke rekening keluarga Qin. Kamu mau minum atau tidak? Antek-antek di bawah Zhao Qianhu ini. Berani sekali begitu sombong. Sepertinya waktu di penjara dulu. Aku masih terlalu lembut padanya. Cepat katakan kamu. Manajer Zhang, arak ini akan kuhabiskan. Mohon tepati janji Anda. Cepat katakan tidak. Diam.
Hahaha. Bagus, bagus, menyegarkan. Heh. Tunggu sampai aku bersenang-senang dengan si cantik. Besok pagi. Rekening keluarga Qin akan menerima 20 juta itu. Hahaha. Tuan Muda Qian, apa kamu hanya akan diam saja melihat Wan Shuang dibawa pergi, menyingkir? Kamar dagang Qianfu mendominasi di Zhenhai. Lepaskan tangan kotormu dari wanitaku. Kukira siapa? Ternyata menantu cacat tak berguna dari keluarga Qin. Hari ini aku bukan hanya akan meniduri wanitamu, Tapi juga akan memukulmu. Berani melawan. Pukul aku lagi. Keluarkan 20 juta itu. Kalau tidak, nyawamu akan melayang. Pecundang. Uang dan nyawamu, jangan harap bisa kau dapatkan. Bawa Wan Shuang pergi dulu. Biar aku yang selesaikan. Kenapa masih diam saja? Cepat pergi. Satu langkah pun tidak akan bisa pergi. Besok pagi, suruh Zhao Qianhu siapkan uangnya untukku. Aku akan datang mengambilnya sendiri. Pecundang, tunggu saja aku akan membunuhmu. Sini, Wan Shuang, minum air hangat. Jangan berbaring terus. Wan Shuang, Wan Shuang. Sudah baikan. Lu Yuanzhou, kau pecundang sialan. Wan Shuang menghadapi hal berbahaya seperti itu. Dan kamu malah jadi pengecut. Bibi, itu urusan asosiasi dagang Qianhu. Kamu masih punya muka untuk bertanya. Shuang pergi menagih hutang. Dan dibuat mabuk oleh orang. Kalau bukan karena Tuan Muda Qian, malamnya langsung diintimidasi oleh orang-orang kamar dagang Heilong. Bibi, jangan khawatir. Selama ada aku, Qian Jie, tidak akan pernah membiarkan Wan Shuang dilecehkan. Aduh, Xiao Jie, untung ada kamu. Kalau tidak, bagaimana nasib Wan Shuang kami? Wan Shuang aku yang menyelamatkannya dari si anjing sang itu. Sejak kapan itu jadi jasamu? Lu Yuanzhou, bisakah kamu berhenti membual? Siapa yang menyelamatkanku? Sudah kubilang, jelas-jelas Lu Yuanzhou. Aku tahu kamu ingin Wan Shuang memandangmu dengan baik. Aku mengerti. Anggap saja Lu Yuanzhou yang menyelamatkanku. Aku tidak akan berdebat denganmu. Oke, Qian Jie, kau pengecut, sekarang berani muncul. HMPH. Tuan Muda Qian menyelamatkan Wan Shuang. Tapi kamu bilang itu jasamu. Mukamu lebih tebal dari tembok benteng. Coba katakan, dengan kemampuan apa kamu menyelamatkan orang? Tentu saja punya. Jangan bertengkar lagi, kepalaku pusing. Kak Jia, terima kasih untuk kejadian semalam. Baiklah, jangan berterima kasih padaku. Kamu seharusnya berterima kasih padanya. Lu Yuanzhou yang menyelamatkanmu. Xiao Jia, kamu rela memberikan jasamu pada seorang pecundang. Aku tidak tahan melihatnya. Wan Shuang, kamu sudah bangun. Kamu minum banyak sekali kemarin. Aku sampai takut setengah mati. Hei, kebetulan kamu datang. Jelaskan, semalam sebenarnya siapa yang menyelamatkan Wan Shuang? Tentu saja Tuan Muda Qian yang menyelamatkan Wan Shuang. Cih, pandai sekali memutarbalikkan fakta. Lu Yuanzhou ini Ingin mendapat sedikit jasa di keluarga Qian. Jadi dia bersikeras bilang dia yang menyelamatkan Wan Shuang. Kita jangan berdebat dengannya. Kemarin di depan si anjing sang, kamu bahkan tidak berani bernapas. Sekarang malah jadi kamu yang menyelamatkanku. Kamu itu baru anjing yang sebenarnya. tidak berani berdebat, sudah tidak punya kemampuan apa-apa. Rasa irinya kuat sekali. Sudahlah, tidak apa-apa. Aku bisa mengerti. Seorang pecundang, wajar jika mentalnya bermasalah. Xiao Jia, saat Wan Qin kembali, aku akan memberitahunya yang sebenarnya, bahwa kamu yang menyelamatkan Wan Shuang. Ceraikan aku sekarang juga. Tang Yun, lihat perbuatan putri kesayanganmu ini. Hanian, kenapa kamu datang? Apa maksud perkataanmu itu? Apa maksudnya? Qin Wan Shuang ini pergi ke asosiasi dagang Qianhu untuk menagih utang. Uangnya tidak dapat, malah memukuli orang. Apa? Memukuli orang? Sejak pesta pengangkatan murid itu, keluarga Qin kita selalu dalam kesulitan. Kali ini asosiasi dagang Qianhu secara terang-terangan menyerang. Karena itu, perbankan di Jinghai
juga menghentikan pinjaman untuk keluarga Qin kita. Qin Wanshuang, kamu adalah pendosa bagi keluarga Qin. Dewan Direksi keluarga Qin memutuskan untuk mencopot posisimu. Paman, bisakah masalah ini kita bicarakan setelah Baichuan kami kembali? Menunggu ayahmu kembali. Tidak bisa menunggu lagi. Dia sudah diculik oleh si anjing Zhang ke Asosiasi Dagang Qianhu. Apa? Ayahku diculik ke Asosiasi Dagang Qianhu. Bukan hanya itu. Dia juga secara khusus memintamu, Qin Wanshuang, untuk datang meminta maaf soal masalah ini. Kalian selesaikan sendiri. Bu, sekarang bagaimana? Xiao Jie, oh Xiao Jie, orang itu kamu yang pukul. Bisakah kamu pergi memohon belas kasihan? Minta dia melepaskan suamiku. Kalau aku kenal orang dari Asosiasi Dagang Qianhu. Apa aku masih akan melirik keluarga Qin kalian? Bibi, jangan khawatir dulu. Bukankah Lu Yuanzhou ini bersikeras kalau dia yang memukul orang itu? Kalau begitu, masalah ini harus jadi tanggung jawabnya. Tapi barusan Tuan Muda Qian juga menyuruh orang bersaksi untukmu, bahwa orang itu kamu yang hajar. Lu Yuanzhou, apa kamu ini laki-laki atau bukan? Istrimu dilecehkan orang, kamu malah membiarkan laki-laki lain yang maju. Benar. Serahkan masalah ini padaku. Zhao Feilong saja tidak berani macam-macam saat bertemu denganku, apalagi hanya seorang bawahannya. Yuanzhou, jangan membual lagi. Sobat, aku mohon, lepaskan aku. Sekarang baru tahu takut. Akan kupukul. Mau aku lepaskan? Boleh saja. Kalau tidak, akan kubantai seluruh keluarga Qin Mu. Anda jangan bercanda. Saya sudah bersuami. Aku ini justru suka yang sudah bersuami. Sudahlah, aku mohon padamu. Aku bisa menyetujui apa saja. Terserah kau saja. Kakak, apa kamu sudah gila? Masih mau menurutinya? Pukul. Yoho, jangan, hahaha. Gadis, jangan. Aku datang membantumu. Lu Yuanzhou, siapa itu? Kukira siapa? Ternyata kamu si pecundang ini. Lu Yuanzhou, kenapa kamu datang? Urusan keluarga Qin tidak ada hubungannya denganmu. Cepat pergi. Wanshuang, jangan takut, serahkan tempat ini padaku. Lu Yuanzhou, omong kosong apa yang kau katakan? Cepatlah pergi. Bocah, kau benar-benar tidak tahu malu. Berani-beraninya datang mencari mati. Kalau kau biarkan Qin Wanshuang tidur denganku, aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Kulihat orang yang tidak ingin hidup lagi ini. Erg. Berani menyentuhku? Kau tahu siapa orang di belakangku? Dia adalah Ketua Zhao. Jangankan kamu, bahkan seluruh keluarga Lu Mu. Ketua Zhao hanya butuh satu jari. Untuk menghancurkan kalian semua. Ketua Zhao. Zhao Qianhu. Cepat, telepon Ketua Zhao. Apa? Aku segera ke sana. Lu Yuanzhou, matilah kau. Tetap jadi milikku, hahaha. Lu Yuanzhou, lagi-lagi kau si pecundang ini merusak rencanaku. Suasana hatiku sedang sangat buruk. Kalau kau ingin mati, aku bisa sekalian menghabisimu. Lu Yuanzhou, tak kusangka kemampuanmu tidak seberapa, tapi emosimu besar sekali. Lu Yuanzhou, kamu masih punya 2 kesempatan. Mohon padaku, maka aku akan membantumu memohon keringanan. Jangan ikut campur. Kamu benar-benar tidak tahu diuntung atas penghinaanmu hari ini. Kalau bukan karena jenderal membantumu, tunggu saja ajalmu. Siapa yang cari mati? Berani-beraninya menyentuh putra mahkota.
Sial sekali. Pembawa sial ini bukannya menindas narapidana di penjara. Kenapa dia malah datang ke tempatku? Ketua, Jueshi Group menggunakan alasan anak haram dan menolak membayar sisa pembayaran. Tidak kusangka. Wanita sialan itu malah membawa suaminya untuk menghajarku. Ketua, Anda harus membelaku. Ketua Zhao, Anda tidak seperti ini. Cih, wanita sialan. Kamu masih mau mengelak. Ketua Zhao, Anda harus membedakan dengan jelas siapa yang benar dan siapa yang salah. Sialan, bajingan ini. Berani-beraninya dia mengganggu istri Dewa Perang Negarayan. Aku benar-benar akan mati karena bajingan sepertimu. Gawat, komandan akan mengamuk. Komandan, ini semua salahku. Aku mohon, lepaskan Yuan Zheng. Kalian berdua tamat hari ini. Bosku sudah datang. Hari ini kalian berdua harus berlutut dan bersujud minta maaf padaku. Kalau kalian bisa membuatku senang. Aku akan meminta ketua untuk mengampuni nyawa kalian. Kalau tidak segera minta maaf. Kamar dagang Qianhu ini tidak perlu ada lagi. Hahaha. Brengsek, kamu benar-benar cari mati ya. Beraninya kamu begitu lancang di depan ketua kamar dagang Qianhu. Ketua. Anda salah pukul orang. Berlutut? Ketua, Anda menyuruh siapa berlutut? Berlutut. Aku tidak salah lihat, kan? Apa yang sebenarnya terjadi? Diam dan lihat saja perkembangannya. Ketua, aku salah. Ketua, aku salah. Salah, tapi tidak lekas minta maaf pada Nona Qin. Tidak perlu. Shuang, dia yang seharusnya minta maaf padamu. Cepat pergi. Nona Qin. Nona Qin, aku salah. Aku salah, aku bukan manusia. Aku mohon maafkan aku. Nona Qin, jangan tersinggung. Aku minta maaf padamu. Ketua Zhao, tidak apa-apa. Anda tidak perlu sungkan. Pergi. Utang 20 juta keluarga Qin akan segera dilunasi. Selain itu, aku akan transfer 20 juta lagi. Anggap saja sebagai hadiah pernikahan dari aku, Zhao Qianhu, untuk Nona Qin. Sejak kapan Zhao Qianhu jadi sebaik ini? Sejak Zhao Qianhu masuk dan melihat Lu Yuanzhou, sikapnya langsung berubah drastis. Apa kita semua salah menilainya? Kubilang kau sudah dewasa. Membantu keluarga Qin melewati kesulitan. Membela nama baik keluarga kita. Memangnya apa gunanya? Gadis secantik itu didapat oleh sampah. Sia-sia saja putriku yang begitu baik. Lu Yuanzheng, Zhao Qianhu itu selalu bertindak semena-mena. Dia bisa melepaskan kita, dan bahkan memberi keluarga Qin 40 juta. Sebenarnya karena apa? Wanita ini. Sejak tadi terus menggangguku dan Zhao Qianhu. Apa dia melihatnya? Aku kan cuma pecundang, mana aku tahu. Mungkin Zhao Qianhu memang orang baik. Kamu tahu posisimu sendiri. Cepat pergi dari sini. Jueshi Group tidak apa-apa. Semua ini berkat Xiao Jia. Keluarga Jie itu keluarga besar dan kaya. Sadar diri tidak bisa memprovokasinya. Tentu saja dia harus memberi hormat pada Xiao Jia. Tentu saja. Kalau bukan karena aku menelepon ketua Zhao lebih dulu. Aku khawatir bukan hanya Paman Qin. Bahkan Wan Shuang juga akan dalam bahaya. Aku menertawakanmu yang muka tembok. Kamu masih berani tertawa. Gara-gara kamu, Paman Qin dan Wan Shuang hampir celaka. Kamu salah. Kalian ditangkap kamar dagang Qianhu kali ini. Itu semua karena dia. Keluarga Qin kami tidak butuh seorang pecundang. Kamu dan Wan Shuang harus segera bercerai. Ayah dan ibu benar. Buah yang dipetik paksa tidak akan manis. Aku dan Lu Yuanzhou berasal dari dunia yang berbeda. Dia hanya akan membawa bencana bagi keluarga Qin. Yuanzhou, meskipun dia berhasil, itu semua juga demi kamu. Lupakan saja. Sikap Paman Qin dan Wan Shuang, aku bisa mengerti. Ada kesalahpahaman di antara kita. Nanti kujelaskan semuanya, pasti akan baik-baik saja. Salah paham apa denganmu? Aku tidak akan menikah dengan pecundang sepertimu. Ternyata selama ini, keluarga kecil seperti keluarga Qin saja belum bisa kau yakinkan. Ayah, dengarkan penjelasanku. Ayah tidak punya waktu untuk penjelasanmu. Aku beri kamu waktu 3 hari. Kalau kamu masih tidak bisa menyelesaikannya, mati saja kau di luar sana. Ayah. Ayah sudah memutuskan. Malam ini, aku tidak percaya aku tidak bisa mengatasinya. Hahaha. Kamu kenapa, Bu? Keluarga Qin bangkrut. Apa? Utangnya baru saja kembali. Bagaimana bisa bangkrut? Ada yang sengaja menargetkan keluarga Qin. Mereka melakukan short selling pada saham keluarga Qin. Sekarang keluarga Qin berutang 1 miliar. Lalu bagaimana ini? Bukankah hanya 1 miliar?
Aku punya cara. Kamu diam. Kalau bukan karena kamu, seluruh keluarga kita akan menjadi target seluruh kantor polisi. Yo tua, jangan banyak bicara. Kita harus cepat mencari uang. Wan Shuang, kamu pasti butuh uang. Xiao Jie pasti punya cara. Aku sudah bertanya. Sekarang, satu-satunya cara adalah mendapatkan gedung Dingfeng di barat kota, agar bisa mendapatkan proyek pembangunan di kota Jinhai, dan menyelamatkan keluarga Qin. Kalau begitu cepat ikut lelangnya. Dapatkan saja tanahnya, kan? Tidak semudah itu. Seluruh kota Jinhai menginginkan tanah ini. Dana keluarga kita semua sudah diinvestasikan di proyek lain. Apa yang bisa kita pakai untuk bersaing dengan mereka? Percayalah padaku. Aku benar-benar bisa menyelesaikan masalah ini. Lu Yuanzhou, ini 1 miliar, bukan 10.000. Ini sudah saat genting, masih saja membual. Kalau aku tidak bisa menyelesaikan masalah ini, aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Kalau kamu bisa menyelesaikannya, aku tidak akan ikut campur lagi dalam urusanmu dan Wan Shuang. Sepakat. Benar, aku sudah menyelidiki masalah keluarga Qin. Ini perbuatan Qian Jie. Dugaanku benar. Keluarga Qian ingin mencaplok keluarga Qin. Jadi mereka sengaja membuat jebakan ini. Dia yakin keluarga Qin tidak punya dana yang cukup untuk memenangkan lelang gedung keuangan ini. Setelah itu, mereka pasti akan meminta bantuan keluarga Qian. Tuan sangat bijaksana. Bersiaplah untuk menghadiri lelang. Tuan, kenapa harus ribet ini? Aset yang dilelang itu sebenarnya milik Anda. Tinggal suruh orang mengantarkannya saja. Karena ada yang ingin bermain-main dengan kita, maka kita akan layani sampai akhir. Keluarga Qian, aku akan membuat mereka semakin menderita. Wah, bukankah ini teman sekelasku dulu? Si cantik nomor 1 Jinghai, Qin Wan Shuang. Demi menutupi utang 1 miliar keluarga Qin. Pasti pusing sekali ya. Bagaimana kalian tahu? Seluruh Jinghai sudah tahu. Keluarga Qin kalian akan tamat. Keluarga Qin tidak akan pernah jatuh. Qin Wan Shuang, keluarga Qin akan segera hancur. Ikut saja denganku. Bagaimana kalau jadi istri keduaku? Apa asyiknya barang bekas? Mulutmu bau sekali. Sialan, sampah sepertimu berani menyentuhku. Cari mati. Lu Yuanzhou, cepat berhenti. Keluarga Qin sudah tidak tahan lagi dengan masalah. Aduh, Lu Yuanzhou. Kenapa kamu selalu saja menyusahkan Wan Shuang? Cepat minta maaf pada mereka. Qian Jie, saat ini aku belum ingin kau mati. Aku sarankan jangan uji kesabaranku. Sial, orang-orang yang disinggung Lu Yuanzhou ini, semuanya adalah keluarga terpandang di Jinghai. Salah satu dari mereka saja. Asetnya sudah lebih dari 100 juta. Kalau dia berlutut minta ampun sekarang, mungkin nanti saat lelang, mereka masih akan memberinya sedikit kelonggaran. Minta maaf saja. Minta maaf, aku yang ingin dia mati. Sekarang baru tahu takut. Akan kuberi kau pelajaran. Hei, berhenti, berhenti. Suamimu impulsif sekali. Aku takut dia akan mencelakakan keluarga Qin. Bajingan, Lu Yuanzhou, apa kau harus menghancurkan keluarga Qin? Apa kau senang sekarang? Aku bilang. Kenapa pecundang ini datang? Grup Qin sedang ada masalah keuangan. Mereka pasti ingin memenangkan lelang gedung Dingfeng. Sayang sekali tanah ini. Aku harus mendapatkannya. Lancang. Kursi ini bukan untuk diduduki oleh orang cacat sepertimu. Kursi ini. Ini adalah kursi khusus Panglima. Kamu tidak punya hak untuk bicara padaku. Wan Shuang, keluarga Qin sedang dalam masalah besar. Kursi itu selalu membawa keberuntungan. Kalau pecundang ini duduk di sana, bukankah itu berarti dia tidak menganggapku sama sekali? Biarkan saja. Cukup. Apa masalah yang kau timbulkan belum cukup banyak? Sudahlah, biarkan pecundang itu duduk. Nanti kita lihat Panglima datang dan memberinya pelajaran. Kak, kita sama sekali tidak punya uang. Di lelang ini kita malah menyinggung orang. Sebaiknya kita pergi saja. Kita cari cara lain saja. Lelang malam ini, aku pasti akan membuatmu mendapatkan apa yang kau inginkan. Malam. Lelang malam ini, aku pasti akan membuatmu mendapatkan apa yang kau inginkan. Barang yang akan dilelang kali ini adalah tanah gedung Dingfeng di barat kota. Harga pembukaan 50 juta. 50 juta. Aduh, kita hanya punya 30 juta. Bahkan tidak cukup untuk harga pembukaan. Tenang, aku punya. Pura-pura kaya juga salah satu cara pria menarik perhatian wanita. Lu Yuanzhou, apa kau akan mati kalau tidak pamer? Tuan muda Qian, lebih baik jangan terlalu peduli padaku. Lebih baik perhatikan saja lelangnya. Nanti tanahnya direbut orang lain. Lelang dimulai sekarang.
55 juta dari tuan ini. 55 juta. Menawar 60 juta. 100 juta? Keluarga Chen memang kaya raya. Baru mulai sudah menawar. 100 juta. 200 juta. Lu Yuanzhou, kita tidak punya uang. Aku sudah memeriksanya. Dana mereka paling banyak hanya 30 juta. Dan juga 200 juta. Tuan ini menawar 200 juta, 200 juta, 200 juta sekali, 200 juta dua kali, 200 juta sekali, 200 juta. Syukurlah, aku hampir mati ketakutan. Luanzhou, jangan menawar sembarangan. Kita sama sekali tidak punya uang sebanyak itu. Wanzhou, kalau kamu merasa kesulitan, kamu bisa bilang padaku. Akan kumenangkan tanah ini dan kuberikan padamu. Tidak boleh. Tuan Muda Qian, saya tawar 210 juta. Pertama kali. 500 juta. Bukankah kamu punya uang? Kamu menawar sembarangan. Tidak kusangka kamu begitu. Kamu bisa menawar harga ini, bukan berarti kamu mampu membayarnya. Lelang ini milik pemenang barang berharga. Di Aula Rentian. Lu Yuanzhou, besar sekali nyalimu. Dengar tidak? Tuan Muda Qian, apa Anda begitu yakin aku tidak bisa membayarnya? Cukup, Lu Yuanzheng. Jangan berpura-pura lagi. Kalau kamu memohon pada Jenderal Hua, mungkin masih ada kesempatan untukmu. Bagaimana kalau kita bertaruh? Kamu mau bertaruh apa? Bertaruh apakah aku bisa membayar uang ini atau tidak? Apa dia gila? Tuan Muda Qian, jangan pedulikan dia. Tuan Muda Qian, jangan-jangan Anda tidak berani bertaruh. Kenapa Tuan Muda Li Jiaqi yang cacat itu? Sampai sekarang masih saja berpura-pura. Hei, kalau kamu bisa mengeluarkan 500 juta, semua aset keluarga Qian akan kuserahkan padamu. Hahaha, sepakat. Bagaimana mungkin? Kartu emas hitam, hanya ada 3 di seluruh negara Yan. Bagaimana mungkin dia memilikinya? Lu Yuanzheng, siapa yang mau kamu bodohi dengan kartu emas hitam palsu? Benar atau tidaknya? Akan ketahuan setelah diperiksa. Pembayaran berhasil. Ini tidak mungkin. Apa yang terjadi? Tuan Muda Qian, kuharap Anda menepati janji. Dalam waktu 3 hari, tolong serahkan semua aset keluarga Qian. Bai Shuang, masalahnya sudah selesai. Ayo kita pergi. Sialan. Apa orang-orang di jalan sudah diatur? Sialan. Ada penyergapan. Bukan ditujukan pada kita. Melihat situasinya, Lu Yuanzhou sepertinya tidak akan selamat. Jenderal, bukankah kita bisa mengambil keuntungan dari situasi ini? Merebut tanah itu. Jangan lupakan identitasmu sendiri. Aku tidak akan melakukan hal semacam itu. Dan aku merendahkan perbuatan itu. Bawahan mengerti kesalahannya. Ayo pergi. Karena Lu Yuanzhou menentangku, biarkan takdir yang menentukan hidup dan matinya. Kekayaan ada di tangan langit. Lu Yuanzhou, jujur saja. Dari mana kartu ini berasal? Dari mana uang sebanyak ini? Sebenarnya, Zhao Qianhu yang memberikannya padaku. Dia sama sekali tidak mengenalmu. Bagaimana mungkin dia memberikan kartu ini padamu? Hei, jangan mengalihkan pembicaraan. Keluar. Jangan harap kamu bisa mengalihkan pembicaraan. Serahkan sertifikat tanah gedung Dingfeng. Lihat saja apa kamu punya kemampuan untuk mengambilnya. Sekarang bagaimana? Dengarkan aba-abaku, lari. Cepat katakan. Tuan Dewa, bawahan terlambat datang menyelamatkan. Mohon dimaafkan. Hubungi wali kota Jinhai. Besok aku akan menemuinya.
Wan Shuang, jangan takut. Orang jahatnya sudah ditangkap. Benarkah? Kemarin mobil wali kota kebetulan lewat. Wali kota yang menyelamatkan kita. Wan Shuang, cepat bersiap-siap. Kita akan bertemu wali kota. Apa kita benar-benar bisa bertemu wali kota? Bagus sekali, keluarga Qin terselamatkan. Ingat, bawa sertifikat tanah gedung Dingfeng. Akta tanah. Oh ya, Lu Yuanzhou, bukankah kamu berutang penjelasan padaku? Jangan bertanya lagi, Wang Shuang. Wali kota tidak akan menunggu. Uang ini pasti sumbernya tidak jelas. Sudahlah, menyelesaikan masalah keluarga Qin lebih penting. Lu Yuanzhou kenal dengan wali kota. Lu Yuanzhou, apa yang sebenarnya kamu sembunyikan? Aku harus menyelesaikan urusan orang tuamu. Masalah hari ini sudah selesai. Wan Shuang, bagaimana? Apa kamu bertemu dengan wali kota? Aku sudah susah payah meminta bantuan ayahku. Ternyata Tuan Muda Qian yang membantu. Sudah kubilang, mana mungkin Lu Yuanzhou punya kemampuan seperti itu. Terima kasih, Tuan Muda Qian. Lu Yuanzhou, tidak kusangka rencanaku digagalkan olehmu terakhir kali. Aduh, aku harus mencari cara lain untuk menjatuhkan keluarga Qin. Paman Qin, kali ini, Qian Real Estate kami akan menambah modal dan saham. Kuotanya terbatas. Aku pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan kuota ini kepada keluarga Qin. Ayo, haha, Paman Xiang Ji benar-benar tidak salah menilaimu. Hahaha. Paman Qin terlalu memuji. Berdasarkan hubunganku dengan Wan Fang, keluarga kita berdua sudah seperti satu keluarga. Haha. Tuan Muda Qian, aku sudah memikirkannya. Aku akan mengeluarkan 30 juta untuk membeli saham. Aku tidak setuju. Wan Qiu, urusan keluarga Qin. Kamu tidak punya hak untuk tidak setuju. Wan Qiu, grup Qian mengalami kerugian internal yang parah. Kalau kamu investasi sekarang, itu sama saja seperti membuang-buang uang. Mereka menambah modal hanya untuk menipu uang dan kabur. Sesuai perjanjian taruhan dengan Tuan Muda Qian, aset keluarga Qian sekarang adalah milikku. Omong kosong. Jelas-jelas kamu yang mencuri kartu emas hitam milik Tuan Presdir. Dia begitu tidak tahu aturan. Taruhanmu tidak sah. Hei, Lu Yuanzhou, apa kamu ada waktu? Aku traktir kamu minum. Anggap saja sebagai ucapan terima kasihku. Apa yang perlu kamu syukuri? Aku tidak mau pergi. Hei, jangan pergi. Petugas Lu, tentu saja aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena peringatanmu, masih berencana membeli 10 juta saham grup Qin lagi. Jadi, berarti kamu membantuku menyelamatkan kerugian 10 juta. Kalau begitu, menurutmu aku harus mentraktirmu minum atau tidak? Tidak ada seorang pun di keluarga Qin yang percaya padaku. Kamu percaya padaku. Jenderal Hua, grup Yu sedang ditekan oleh grup Longman. Dengan sifat Yu King Er yang keras kepala, dia tidak akan berkompromi. Nanti saat mereka bertarung, kita bisa mengambil keuntungan. Grup Longman didukung oleh organisasi Longman. Grup Yu pasti bukan tandingan mereka, tapi untuk berjaga-jaga. Jika butuh sesuatu, katakan saja padaku kapan saja. Grup Yu King. Bukankah itu adiknya Lao Yu? Lao Yu berkelakuan sangat baik di penjara. Aku harus membantunya. Matamu nakal. Awas, nanti kuberitahu Wan Shuang. Kita minum. Sepertinya Hua Qianlan bersiap untuk melawan Yu Shijing. Ini bisa dimanfaatkan untuk memberitahu Hua Qianlan bahwa selalu ada orang yang lebih hebat, dan selalu ada langit di atas langit. Kalau aku tidak salah lihat tadi, orang itu sepertinya Jenderal Hua, kan? Sebelumnya di kamar dagang Qiangu, dia pernah membantumu. Jujur saja, apa kamu menyukainya? Mana mungkin aku suka wanita seperti itu? Kalau tidak suka, kenapa kamu terus menatapnya? Kamu melihatnya begitu lama. Apa kamu suka wanita cantik di sebelahnya? Yang ingin kukatakan adalah, apa benar Qin Wan Shuang akan menemaniku sampai mati? Tergantung takdir. Kalau takdirnya berakhir, ia berpisah. Lalu, bagaimana menurutmu tentang aku? Kamu kan sahabatnya Wan Shuang. Wan Xiang sama sekali tidak tertarik denganmu. Keluarga Qin mereka semua meremehkanmu. Tidak sepertiku yang bisa melihat berlian dalam dirimu. Orang tak berguna sepertiku lebih baik tidak menyusahkanmu.
Ambil uang ini. Gadis ini milikku. Ambil uang ini. Gadis ini milikku. Ambil uangmu, dan enyahlah. Tidak cukup, ya? Jangan terburu-buru. Cukup tidak, jangan tidak tahu diuntung. Wanita ini akan kumainkan. Lepaskan, pergi. Berani memukulku? Kamu tahu siapa aku? Aku ini tuan muda dari grup Longman. Luke, lihat rumahnya. Kamu. Aku tidak peduli siapa kamu. Enya. Aku tertarik pada wanitamu, itu kehormatan bagimu. Dia itu tuan muda grup Longman, Wang Qisheng. Kita akan mati. Yang menamparnya kan kamu. Bukan aku. Aku kan tidak tahu dia tuan muda grup Longman. Kalau begitu aku pergi duluan denganmu. Maaf. Boleh. Kamu merangkak lewat bawah sini dan menggonggong 3 kali. Lalu biarkan pacarmu melayaniku dengan baik malam ini. Maka aku bisa anggap masalah ini tidak pernah terjadi. Manayer Wang, ayahku adalah ketua grup Su Shandao. Kita semua adalah rekan bisnis. Apa Anda yakin ingin berbuat sejauh ini? Grup Su. Aset keluargamu yang sedikit itu, bahkan tidak sebanding dengan aset satu anak perusahaan keluargaku. Kamu bilang padaku. Sudahlah, apa kamu punya hak untuk bicara? Huang Xiang. Ada apa sampai membuatmu begitu? Kak Su, kenapa sampai mengganggu Anda? Anda tenang saja, peraturan bar. Aku mengerti. Aku tidak akan membuat masalah. Aku tidak akan merepotkanmu. Pacar anak ini yang mulai duluan, coba Anda lihat. Kalian yang mulai duluan. Benar? Lalu kenapa? Aku tidak peduli apa masalah kalian. Di hotelku, kamu yang mulai duluan. Manayer Wang, beritahu aku, bagaimana cara menyelesaikan perselisihan di barku. Merangkak lewat bawah sini, keluar, dan menggonggong 2 kali. Kak, bagaimana ini? Silakan. Ini cara kalian menyelesaikannya. Kamu keberatan. Sangat keberatan. Beraninya kamu bicara begitu pada Kak Su. Apa kamu sudah bosan hidup? Kamu tahu siapa dia? Kak Su itu putri dari keluarga Su. Keluarga Su yang termasuk 10 besar di Inggris. Lu Yuanzhou benar-benar mencelakaiku. Hebat, ya? Wajar saja kalau orang tak berguna sepertimu tidak tahu apa-apa. Membunuhmu semudah membunuh seekor semut. Habislah, liburan musim panas kita akan hancur. Aku yang memukulnya. Dia yang kurang ajar duluan. Urusan ini tidak akan selesai dengan mudah. Jangan salahkan aku kalau tidak memberimu muka. Sombong sekali bicaramu. Aku mau lihat bagaimana caramu tidak menghargaiku. Su Jiao. Masalah ini tidak akan selesai. Seret dia keluar dan buang ke sungai. Nona Su, Anda tidak boleh begini. Tunggu sebentar. Jiao. Aku sudah melihat kejadian tadi. Hargai aku sedikit. Anggap saja masalah ini selesai. Nona Su, dia itu sampah yang pertunangannya dibatalkan oleh jenderal kami. Jenderal yang membatalkannya lebih dulu. Beliau merasa bersalah. Jadi, mohon ampuni nyawanya. Demi menghargai Jenderal Hua, nyawa busukmu ini tidak kuinginkan. Bawa orangmu dan pergi dari sini. Qisheng, lupakan saja masalah ini. Baiklah, karena Jenderal Hua dan Nona Su sudah bicara, maka masalah ini kuanggap selesai. Bocah, kali ini kau beruntung. Lain kali, akan kuberi kau pelajaran. HMPH, kalau di sisiku ada orang sampah yang mulutnya bau sepertinya.
Sudah kusuruh dia mati sejauh mungkin. Su Jiao Jiao, apa kau tidak tahu kalau hari ini Hua Qianlan yang menyelamatkanmu? Aku mohon, jaga mulutmu. Jangan menyusahkanku. Bisa, Lu Yuanzheng, kau benar-benar menganggap dirimu hebat. Ya, kalau bukan karena Jiang Jingchu, kau sudah jadi mayat sekarang. Berdebat dengan sampah sepertimu hanya akan merendahkan diriku sendiri. Jenderal Hua, masalah hari ini kita lupakan saja. Kalau ada lain kali, aku tidak akan sebaik ini. Jangan karena aku memberimu kesempatan, kau jadi sombong. Jangankan Su Jiao Jiao. Seorang penasihat kehormatan, apa kau mau membunuhnya juga? Aku juga akan ikut campur. Penasihat kehormatan Longmen itu memangnya siapa? Kata-kata seperti itu, kusarankan kau jangan banyak bicara. Kalau tidak, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Aku sudah memberimu 3 kali kesempatan. Hari ini kau gunakan 1 lagi. Jadi, kau hanya punya sisa 1 kesempatan. Ini satu-satunya kesempatan untuk nyawa rendahanmu. Pikirkan baik-baik tindakanmu. Hua Qianlan, untuk masalah hari ini, aku berutang budi padamu. Tapi aku juga akan memberimu peringatan. Jangan coba-coba mengincar grup Yu. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Kalau kata-kata seperti ini diucapkan oleh 10 keluarga besar Yan, aku mungkin masih bisa menerimanya. Kamu, terserah kamu. Yanzi, sebenarnya apa hubunganmu dengan Jenderal Hua? Kenapa kau membantunya? Lu Yuanzheng ini kenal dengan wali kota dan punya hubungan dengan Jenderal Hua. Dia jelas bukan orang biasa. Baiklah, kalau kau tidak mau cerita, aku tidak akan bertanya lagi. Ayo, kita minum. Minum sedikit untuk menenangkan diri. Aku benar-benar ketakutan hari ini. Bagaimana kalau kau antar aku pulang? Boleh, terima. Mau kemana? Lu Yuanzheng, hebat juga kau. Jadi sipir penjara sepertinya menghasilkan banyak uang. Ya, bisa tinggal di rumah sebagus ini. Apa rumah di Villa Gunung Giok Naga ini bagus? Villa Gunung Giok Naga. Dulu di pesta penerimaan murid di Aula Huatang, kau membuat keributan besar, membuat Tuan Panglima sangat marah, dan menolak menjadi muridnya. Sekarang kau malah membawaku ke kediaman Tuan Panglima. Lu Yuanzheng, apa kau ingin mencelakaiku? Apa ada masalah? Ini rumah pemberian muridku. Kau tidak demam, kan, Lu Yuanzheng? Villa Gunung Giok Naga ini harganya 5 miliar. Menjual seluruh aset keluarga Qinku saja tidak akan cukup untuk membelinya, kau paham? Tuan Panglima, kumohon beri saya 1 kesempatan lagi. Gila. Tuan Panglima, ini adalah hadiah dari saya untuk Anda. Saya hanya berharap Anda mengerti bahwa di dalam hati saya, Anda sudah menjadi guru saya. Apa aku salah lihat? Kenapa orang tadi mirip sekali dengan Lu Yuanzheng? Tadi itu Jenderal Hua. Ini benar-benar Villa Gunung Giok Naga. Kau bilang ini pemberian muridmu. Milikmu, jangan-jangan kau. Tuan Huang, Anda sudah datang. Mari, silakan masuk. Tuan Wang, hati-hati di jalan. Hehehe, hei. Sedang apa? Orang iseng dan gembel dilarang masuk. Aku mau bertemu Direktur Utama Yu. Siapa kau? Beraninya mau bertemu Direktur Utama. Kakak Direktur Utama yang menyuruhku datang. Bohong di siang bolong. Aku kenal semua orang di gedung ini. Direktur Yu paling benci kakaknya. Sepertinya adik Lau Yu ini masih sangat membencinya. Cepat pergi, cepat pergi. Aih, ah. Ah, Hai. asalkan aku menandatangani kerja sama ini, kau bisa membuatku bertemu dengan kakakku. Benar. Lagi pula, tanah di New Century ini, grup Yu kalian tidak akan sanggup menanganinya. Dan juga tidak bisa melawan grup Longmen kami. Kau tahu.
Sebab di belakang grup Longman kami ada kekuatan besar. Aku setuju, tapi kau harus memastikan semua ucapanmu benar. Baik. Pasti benar. Berapa harganya? Direktur Meng. Ternyata kau, si sampah. Ternyata kau orangnya Yu King Er. Aku ada urusan dengan Direktur Yu. Kau mau pergi sendiri? Atau kupukul sampai kau pergi? Yu King Er, masalah yang kubicarakan denganmu. Pikirkan baik-baik. Siapa kau? Aku orang suruhan kakakmu. Ini Liontin Giok kakakku. Tepatnya. Kakakmu adalah narapidana di penjaraku. Dia dalam pengawasanku. Aku tidak butuh ada yang menjagaku. Kau memang tidak butuh dijaga. Tapi kita lihat apa kekayaan miliaranmu itu bisa bertahan. Kalau begitu, kita harus bicara. Grup Yu kalian sedang ditekan oleh grup Longman. Keluarga Su dari 10 keluarga besarian juga ikut campur tangan. Bukan hanya itu. Jenderal Hua Qianlan darian juga. Sebenarnya apa saja yang kau ketahui? Jika ketiga kekuatan ini menyerangmu bersamaan, apa kau pikir dengan kekuatanmu sendiri? Kau bisa menyelesaikan semua masalah ini. Kau bisa membantuku. Pertama, aku butuh sebuah posisi di grup Yu. Agar nanti saat ada masalah, aku bisa membantumu. Mulai sekarang, Kepala Departemen Keamanan Grup Yu adalah kau. Direktur Yu, saya tidak setuju. Atas dasar apa Anda menurunkan jabatan saya? Dan membiarkan orang asing menjadi kepala kita. Atas dasar aku bisa membuatmu merangkak di lantai selama setengah jam dengan satu gerakan. Itu sindiranmu. Kau membiarkan Wang Qisheng masuk saja sudah merupakan kesalahan besar. Apalagi yang mau kau katakan? Bukankah kau bilang sudah mendapatkan proyek pengembangan Jinghai? Tapi kenapa sampai sekarang dana proyeknya belum juga cair? Wan Shuang, apa kau bisa menjadi presdir atau tidak? Kalau tidak bisa, kita ganti orang. Perusahaan tidak tahan kau main-main seperti ini. Masalah ini bisa diselesaikan, tapi... Nanti malam datang ke Hotel Jinghai kamar 302. Kita bicara pelan-pelan di dalam kamar. Hanya saja manajer Wu dari departemen proyek itu terlalu menjijikan. Perusahaan butuh pemimpin yang bisa berkorban. Dan bisa mendatangkan keuntungan. Kubilang jangan khawatir. Serahkan masalah ini padaku. Aku punya hubungan baik dengan Direktur Ban Jinghai. Dia bisa membantuku. Kau itu siapa? Berani-beraninya mengaku punya hubungan dengan Direktur Ban Jinghai. Nenek Qin, tenangkan dulu amarah Anda. Ada beberapa hal yang bagi orang cacat sulitnya bukan main. Tapi bagiku, itu masalah kecil. Kak Qin, kau punya cara? Tentu saja. Aku dan Jingpei itu. Lagi pula, dia sudah memohon-mohon padaku, memaksa memberiku mahar. Masih ada adik kedua. Menurutku, Kau yang memohon-mohon padanya untuk meminjamkanmu 200 juta itu. Dan sampai sekarang belum dapat pinjamannya. Kan? Apa maksudmu? apa maksudmu? Kau benar-benar tulus mau membantuku. Kau berkali-kali memfitnah pamankinku. Ini keterlaluan sekali. Yuan Zheng, kau bisa saja membual. Cepat minta maaf pada Tuan Muda Qin. Kenyataannya memang seperti itu. Kau sendiri tahu itu di dalam hatimu. Lu Yuanzheng, aku peringatkan sekali lagi. Pergi dari sini. Wan Shuang, kau fokus saja bekerja. Sisanya serahkan padaku. Kak Jie. Panggil manajer Wu kalian ke sini. Aku mau bicara dengannya soal pembayaran proyek. Apanya yang perlu dibicarakan? Begini saja. Kau suruh Qin Wan Shuang telanjang dan datang ke manajer. Temani manajer tidur sebentar. Masalahnya pasti beres. Kau cari mati. Kau berani memukulku di kantor. Hari ini akan kuhabisi kau. Bahkan jika manajer Wu kalian datang, hari ini aku tetap akan menghajarmu. Siapa yang mau menghajarku? Manajer, manajer. Siapa yang mau menghajarku? Manajer. Manajer Wu. Aku manajer Wu. Manajer Wu,
dia orangnya. Dasar tidak tahu diri. Berani membuat onar di Ban Jinghai. Manajer Wu sudah datang. Kulihat apa kau masih berani menyentuhku. Kau. Ah iya. Tolong aku, tolong aku. Lepaskan dia, aku tidak akan melepaskannya. Siapa yang bisa menghentikanku? Sudah lama tidak ada yang berani di hadapanku. Ah, Ada apa? Grup Qin bangkrut hari ini. bagus sekali. Aku suka gayamu. Sepertinya aku harus meminta Direktur San memberimu perintah langsung. Sebaiknya kau hubungi Direktur San sebelum kau mati. Hahaha. Wali Kota Huang, tolong berikan nomor telepon Direktur San. Aku ada urusan dengannya. Tentu, masalah kecil. Aku akan langsung menyuruhnya datang. Bocah kenik lain kali tahu dirilah. Bahkan tidak punya nomor telepon Direktur San. Masih berani datang ke sini dan berulah. Wali Kota Huang itu bajingan apa? Kamu pikir ini main rumah-rumahan? Oh baiklah. Tunggu saja sampai Direktur San datang. Semoga kalian juga bisa terus menipu diri sendiri seperti ini. Bocah dengar baik-baik. Grup Satria Kuda Troya akan bangkrut sebelum malam ini. Dan kamu. Mereka akan mati lebih dulu. Suruh dia mati, jangan berisik di sini. Ada apa ini? Bos Anda sudah datang. Grup Ki entah dari mana membawa seorang bajingan. Memaksa kami mencairkan pinjaman. Kalau tidak dicairkan dia memukul orang. Ketua, lihat tangan saya ini. Dan darah ini, semua karena dia. San Zongtian. Beginikah caramu mengelola bawahanmu? Tidak terima dasar bajingan. Cari mati bos, silakan duduk dan minum teh dulu, tunggu saya. Tunggu saya selesaikan masalah ini baru saya temui Anda. Tidak ada gunanya. Sepertinya saya harus mendidik bawahanmu secara pribadi. Direktur San Ahu. Habisi dia untukku. Bos, kenapa Anda pada si brengsek ini? Direktur ini. Si brengsek ini yang mulai duluan. Penyakit di kaki Anda itu saya. Saya tidak becus mendidik. Mohon Tuan Lu ampuni saya. Mohon Tuan Lu ampuni saya. Bawahan brengsek saya ini telah menyinggung Anda. Saya harap Anda yang berjiwa besar mau memaafkan kesalahan orang kecil ini. Tidak kusangka suami Qin Wan Shuang begitu menakutkan. Benar-benar mencelakaiku. Bersujud dan minta maaf. Kamu tuli atau bisu? Tuan Lu, maafkan saya. Sungguh maafkan saya. Bawahan saya ada sampah masyarakat seperti ini. Ini salah saya lalai. Cepat pergi dari sini. Anda tenang saja. Soal pinjaman grup Qin akan saya urus secara pribadi. Kalau begitu merepotkan Direktur San. Rekening perusahaan sudah menerima pencairan dana dari Ban Jinghai. Terima kasih banyak atas bantuan Tuan Muda Qian. Sejak kapan pinjaman dari Ban Jinghai begitu mudah? Wan Shuang, aku sudah menepati janjiku padamu. Aku pasti akan melakukannya. Tidak seperti sebagian orang yang hanya bisa membual. Lagi pula hanya puluhan juta. Bagi grup Qian kami itu hanya uang kecil. Uang kecil. Kalau uang kecil, kenapa tidak kau bayar sendiri untuk Wan Shuang? Lu Yuanzhou, apa mulutmu hanya bisa membual dan menyindir? Aku tidak akan minta maaf. Pinjaman dari Ban Jinghai itu aku yang minta dari Direktur San. Kenapa aku harus minta maaf? Lu Yuanzhou, apa begitu sulit mengakui orang lain lebih hebat darimu? Lagi pula aku saja tidak punya kualifikasi untuk bertemu Direktur San. Lalu dari mana kamu punya kemampuan untuk bertemu Direktur San? Mungkinkah ini benar-benar perbuatan Lu Beizhou? Rouro, kamu terlalu baik hati. Fakta tetaplah fakta. Rouro. Apa si Marga Lu ini mengancammu? Menyuruhmu menjelek-jelekanku di depan Wan Shuang?
Tidak, tidak. Lu Yuanzhou, kamu mau minta maaf atau tidak? Minta maaf tidak mungkin. Tuan Muda Qian, ayo kita pergi. Tagihan ini sudah kubayar. Kalau tidak habis, bisa dibungkus loh. Hahaha. Sekarang aku punya kesempatan berduaan dengan Lu Yuanzhou. Itu dia. Kamu kenal dia? Pria pesolek di dalam itu. Dia yang beberapa hari lalu membuat onar di bar. Mengandalkan Jenderal Hua untuk menindas orang-orangku. Berani menindas wanitaku, habislah dia. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Bagaimanapun juga kita harus memberi muka pada Hua Qianlan. Hua Qianlan itu siapa? Menyinggungku. Sama saja dengan tidak memberiku muka. Bajingan mana yang tidak punya mata? Berani membuat wanitaku tidak senang. Kakak iparku, lihat kau hebat sekali menghabiskan uang. Hari ini aku akan bertindak. Asalkan kamu sekarang berlutut pada wanitaku. Aku bisa melupakan yang sudah-sudah. Orang ini adalah penasihat kehormatan Longman. Habislah kali ini benar-benar tamat. Lu Yuanzhou, jangan makan terus. Pikirkan bagaimana solusinya. Makanlah makanan selezat ini, kalau tidak dimakankan sayang. Dia itu penasihat kehormatan Longman. Satu katanya saja, jangankan kita berdua, seluruh keluarga kita bisa hancur. Penasihat kehormatan Longman itu apa? Apa hebat sekali lancang. Berani tidak sopan pada tuanku. Aku benar-benar akan mati karenamu. Tuan Zeng, sungguh maafkan saya. Minta maaflah. Kalau tidak kita berdua tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Kalau sudah kenyang baru ada tenaga untuk memberimu pelajaran. Bocah sombong sekali kamu. Aku menyuruhmu berlutut. Berlutut. Kau pikir kau itu siapa? Memangnya kau pantas menyuruhku berlutut? Bukan saatnya kau sok jagoan. Hari ini bahkan jika Hua Qianlan datang pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kak, aku mohon padamu. Jangan bertindak bodoh. Penasihat kehormatan Longman bukan orang yang bisa kita singgung. Minta maaflah. Keluarga Su dari negara Yan. Kenapa takut? Haha, aku takut. Benar-benar lelucon. Nomor 250.438. Benarkan kataku? Kamu Lu Shuai. Kamu kenapa? Tutup mulutmu. Tidak kusangka setelah pergi 2 tahun, kau berani membiarkan wanitamu menindasku. Ini semua salah paham. Semua salah paham. Sepertinya di Gunung Panlang waktu itu kau si kerah putih ini masih. Pukul dirimu sendiri. Ini aku mati ini. Aku mati ini. Aku mati ini. Dunia ini kenapa? Penasihat kehormatan Longman berlutut pada si pecundang Lu Yuanzhou. Mungkinkah Komandan Jinghai benar-benar murid Lu Yuanzhou? Bangunlah, terima kasih Paman Lu Shuai. Cepat bangun dan minta maaf pada Lu Yuanzhou. Penasihat kehormatan Longman minta maaf pada Lu Yuanzhou. Benar-benar membuka mata. Gila, kau sudah gila ya? Di belakangku ada negara Yan. Keluarga Su menyuruhku minta maaf padanya. Tidak bisa dibiarkan hidup, Kak. Paman. Aku harus berlutut padamu, Lu Yuanzhou. Apa kau kepala departemen keamanan ini tidak berguna? Kuberi kau 10 menit. Cepat kembali ke sini. Kali ini kuampuni kau pergi. Presdir Wang, Anda sudah datang, silakan masuk. Kakakku ini adalah murid langsung dari penasihat kehormatan Longman. Tuan Muda Qi, jangan tidak sopan. Bagaimanapun juga Yuzi adalah calon kakak iparmu. Tanah di New Century ini. Kami dari grup Longman akan tunggu sebentar. Masih ada orang kami yang belum datang. Presdir Li, Anda tidak mungkin masih berharap pada pecundang itu kan? Presdir Li, lebih baik tanda tangan saja, tunggu sebentar. Maaf, saya terlambat Presdir Yu. Ini bantuan yang kau undang, hahaha. Kukira siapa? Ternyata kau si pria pesolek. Kak, dia yang memukulku waktu itu, tunggu. Dia adalah murid langsung penasihat kehormatan Longman. Apa kau bisa? Gampang saja. Baik, aku percaya padamu kali ini. Kalau ilmu bela dirinya sangat tinggi. Kalau kau tidak bisa mengalahkannya, segera kembali. Nanti kalau sampai ada korban jiwa, tanggung sendiri akibatnya. Lu Yuanzhou, bagaimana kalau lupakan saja? Cari mati. Bocah, kalau berani lawan aku terang-terangan. Lawan terang-terangan. Aku takut kau mati terlalu cepat. Kak, tolong aku. Kakak, hajar dia.
Ilmu tapak 8 trigram yang asli itu aku yang ajarkan. Hari ini akan kuberikan pelajaran gratis untukmu. Bocah tengik ajalmu sudah dekat. Masih berani membual. Jurus ini adalah salah satu jurus paling jitu dalam Bagua Sang. Sepertinya Lu Yuanzhou akan tamat hari ini. Presdirli bisa siapkan orang. Siapkan tim penyelamat. Kakakku ternyata kalah. Hanya dengan satu jurus mengalahkan Wang Jingqiang. Lu Yuanzhou menang. Dia mengalahkan murid penasihat kehormatan Longman dengan satu jurus. Ah, kakak. Lu Yuanzhou tanah New Century ini kamu yang mendapatkannya. Mulai sekarang proyek ini jadi milikmu. Baik. Suamimu ini benar-benar tidak punya konsep waktu. Membuat kita semua menunggunya. Kulihat pecundang ini mungkin sudah mati di luar sana, Bu. Tenanglah, dia itu pecundang pemalas. Pekerjaan saja tidak punya. Setiap hari di luar tidak tahu apa yang dia kerjakan. Paman Tian, aku pulang. Kenapa kamu baru datang sekarang? Aku sedang sibuk mengurus proyek. Proyek apa yang kau punya? Bukannya hanya urusan jaga gerbang. Memangnya ada yang perlu disibukkan? Terlambat ya, terlambat saja. Malah bilang sibuk urus proyek. Lu Yuanzhou, kemampuanmu berbohong. Benar-benar tidak berubah sedikit pun. Sudahlah, jangan bicarakan ini lagi. Sekarang mari kita bicarakan hal yang penting. Baru-baru ini Grup Yu mendapatkan tanah di New Century dan bersiap untuk mengembangkannya. Tuan Muda Qian punya hubungan dengan penanggung jawab proyek. Aku memanggil kalian semua untuk membahas masalah ini. Dia kenal penanggung jawab proyek New Century. Kenapa aku tidak tahu? Memangnya apa gunanya kalau kau tahu? Proyek New Century ini rencananya akan disubkontrakan sebagian. Kita asalkan bisa mendapatkan salah satu proyeknya. Setidaknya akan untung 20 juta. Tuan Muda Qian benar-benar penolong bagi grup Qin kita. Hei, cepat berterima kasih pada kakak Qian Mu. Hei, antara kau dan aku ini hanya masalah kecil. Tidak perlu berterima kasih. Menurutku Tuan Muda Qian adalah orang yang luar biasa. Kalau saja dia bisa menjadi menantuku. Alangkah baiknya jika begitu. Nainiu, jangan dimasukkan ke hati ya. Tianjie, apa kamu kenal penanggung jawab proyek New Century DB? Namanya Zhao Lei. Dia adalah kepala Departemen Keamanan Grup Yu. Juga penanggung jawab proyek kali ini. Dia bukan penanggung jawab proyek ini. Dia bukan. Kamu? Ya, kamu benar, akulah orangnya. Lu Yuanzhou, sudah cukup main-mainnya. Aku tidak main-main. Sejak kamu berhenti dari pekerjaan sipir penjara, dia sampai minta izin hanya untuk mengejar kita. Sampai sekarang bahkan tidak punya pekerjaan. Coba katakan padaku, mana ucapanmu yang benar? Setiap kata yang kuucapkan adalah benar. Apa kamu tahu berapa nilai proyek New Century ini? 1 miliar, sadarlah sedikit. Aku yang bertanggung jawab atas proyek ini. Apakah bisa memberikannya pada keluarga Qin atau tidak? Aku tahu betul. Berhenti. Aku tahu harga dirimu tinggi. Tapi sekarang kamu semakin keterlaluan. Apa untungnya berbohong untukmu? Paman Qin, orang dari grup Yu itu. Kalau tahu Lu Yuanzhou bicara sesombong ini. Kerjasamanya. Tuan Muda Qin, jangan buang-buang waktu dengan sampah ini. Sebaiknya kau diam dan tutup mulutmu. Aku akan membungkam mulutmu. Proyek senilai 20 juta saja. Sudah membuat kalian begitu tergiur. Kalau aku mengeluarkan proyek 100 juta, apa kalian akan berlutut padaku? Haha. Kalau kamu bisa memberikan proyek 100 juta untuk keluarga Qin, jangankan berlutut padamu. Aku akan memujamu seperti leluhurku, Bu. Ibu juga sudah lihat orang seperti apa dia. Ini adalah kerja sama proyek senilai 100 juta. Kalian mau menerima 20 juta dari Tuan Muda Qian? Atau 100 jutaku? Lu Yuanzhou, kamu kira 100 juta itu uang arwah? Bisa dikeluarkan begitu saja. Mungkinkah Lu Yuanzhou benar-benar tidak berbohong? Ayah, sepertinya dia tidak membohongi kita. Ini benar-benar kontrak dari grup Yu. Bagaimana mungkin? Bukannya tidak mungkin. Tapi wawasanmu saja yang sempit. Menantuku yang baik. Maafkan ayah tadi ya. Ayah terlalu emosi. Kontrak ini palsu. Lihat baik-baik. Di sini bahkan tidak ada tanda tangan penanggung jawabnya. Lu Yuanzhou, katakan padaku. Kalau mau memasukkan sesuatu, bisakah kamu lebih serius sedikit? Beraninya kau, Lu Yuanzhou, dibilang picik dan tidak mampu, itu masih bisa dimaafkan. Tapi ini apa-apaan? Menipu kami dengan kontrak palsu. Apa niatmu sebenarnya? Lu Yuanzhou, apa salah Tuan Muda Qian padamu?
selalu saja menyerangnya. Dia tidak pernah mempermasalahkannya denganmu. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Benar-benar menjijikan. Kontraknya belum ditandatangani, tinggal ditandatangani saja. Menurutku, dia menganggap kita bodoh. Yuan Zhou, aku benar-benar salah menilaimu. Aku ingin membantumu, tapi kamu sendiri yang tidak mau berusaha. Aku tidak membual sedikit pun. Kenyataannya memang seperti ini. Akulah penanggung jawab proyek New Century. Proyek 100 juta ini, aku yang berikan. Lu Yuanzhou, menurutku kamu tidak seharusnya ada di sini. Seharusnya kamu ada di rumah sakit jiwa. Hei, aku setuju. Lu Yuanzhou, Jangan-jangan kamu punya delusi keagungan. kamu kira aku sedang main rumah-rumahan, tertipu olehmu. Lauki, lihat menantu macam apa yang kamu dapatkan. Kalau kamu masih menganggap Wan Shuang sebagai putrimu, suruh mereka bercerai besok. Hah? Suruh Wan Shuang putus hubungan dengannya. Ayah, aku dari awal memang tidak mau menikah dengannya. Aku ucapkan selamat padamu. Tapi kamu keterlaluan juga ya. Ada kabar baik begini tidak memberitahuku. Lin Meng, apa maksudmu? Proposal proyek apa? Wan Shuang, kamu ini keterlaluan. Coba buka tutup botol ini. Proyek outsourcing terbesar dari pengembangan properti New Century baru saja mengumumkan kepada publik bahwa Grup Qin berhasil mendapatkan proyek ini. Bukankah nilainya 100 juta? Apa? Benar-benar 100 juta? Tentu saja. Apa kalian belum menerima proposal proyeknya? Aduh, ada apa ini? Aduh, parah sekali. Tadi ibu terlalu gegabah, mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya. Jangan salahkan ibu, ya, kamu pasti lelah bekerja, kan? Hei, cepat tuangkan teh untuk Yuanzhou. Kenapa tidak bilang dari awal kalau kamu penanggung jawab proyek New Century? Aku tidak akan mengatakan hal-hal itu. Sudahlah, jangan dibahas. Yuanzhou, ayah memang tidak salah menilaimu. Hahaha, Paman Qin, aduh. Masih panggil paman dan bibi. Anak ini, kamu kan sudah menikah dengan Wan Shuang. Sudah waktunya ganti panggilan. Hahaha, Yuanzhou. Kamu benar-benar membanggakan. Dengan begini, keluarga lu punya penerus. Aku sangat lega. Hahaha. Proyek 100 juta itu diberikan oleh Zhao Lei. Apa? Tadinya aku tidak mau mengatakannya. Tapi aku benar-benar tidak tahan melihat orang berbohong di depanku. Ah, baiklah. Kalau begitu, aku ingin dengar kebohongan apa yang aku katakan di depan Tuan Muda Qian. Proyek 100 juta itu diberikan Zhao Lei pada Wan Shuang. Sebelumnya aku sendiri yang datang memohon padanya. Tapi bukankah sebelumnya kamu bilang hanya bisa memberikan 20 juta? Dia dan aku teman sejak kecil. Berdasarkan hubungan kami berdua, dia pasti merasa puluhan juta itu tidak pantas untuk diberikan. Jadi, dia langsung memberikan 100 juta untuk keluarga Qin. Tuan Muda Qian, apa benar seperti itu? Wan Shuang, kapan aku pernah membohongimu? Demi kamu, aku bahkan menyinggung kamar dagang Qiangu. Dia hanyalah seorang pecundang yang diusir dari keluarganya. Tidak punya kuasa, tidak punya pengaruh. Oh, jadi begitu ceritanya. Kukira si pecundang ini sudah bangkit kembali. Aku percaya ini perbuatan Lu Yuanzhou. Wan Shuang, kamu mungkin tidak tahu sehebat apa suamimu sebenarnya. Tuan Muda Qian, grup Qian kalian sepertinya akan bangkrut. Omong kosong. Mulai cari gara-gara ya. Sekarang mulai memfitnah keluarga Qian kami. Kalau aku jadi kau, aku sudah lama kabur. Agar tidak didatangi orang-orang yang telah kau rugikan untuk balas dendam. Nilai pasar grup Qianku adalah 2 miliar. Bisa-bisanya difitnah oleh bajingan sepertimu. Jaga bicaramu. Tuan Muda Qian, kalau kau bicara begitu, maka aku ingin bertanya padamu. Kontrak proyek yang kau dapatkan dengan susah payah, kenapa ada di tanganku? Itu yang ingin kutanyakan. Mengambil tanpa izin. Itu namanya mencuri. Kau mencurinya dari Zhao Lei. Aku tidak menyangka kau sampah masyarakat seperti ini. Beberapa hari yang lalu Tuan Muda Qian bilang, mau mengenalkanmu pada orang penting dari ibu kota. Tuan Muda Qian, aku percaya padamu. Wan Shuang, dengan ucapanmu itu, usahaku merendahkan diri di depan Zhao Lei tidak sia-sia. Tuan Muda Qian, menjadi orang serendah dirimu, benar-benar membuka mataku. Tuan Muda Qian, jangan hiraukan dia. Dia hanya iri padamu. Lu Yuanzhou, keluar dari sini, dasar rendahan. Baik, aku pergi. Karena kamu membelaku, ada satu hal yang ingin ku minta darimu. Katakan saja. Tolong awasi informan baru ini. Aku takut dia akan nekat karena terdesak. Petugas Lu, tenang saja. Aku akan menjadi informan terbaikmu.
Lu Yuanzhou dalam bahaya. Qian Jie mengajak Wan Shuang keluar. Sampai sekarang tidak bisa dihubungi. Tenang saja, sebelum tahun baru, uangmu akan dicuci bersih. Kamu bisa tenang pergi ke luar negeri untuk bersenang-senang. Bersenang-senanglah. Sini, catat dulu. Catat dulu, hei. Tidak kusangka di Jinhai ada wanita cantik luar biasa seperti ini. Pergi? Apa kau mau bermain dengannya bersamaku? Aku pergi sekarang, aku pergi sekarang. Lu Yuanzhou, ada apa denganmu? Lu Yuanzhou, beraninya kau memukulku. Aku kenapa? Kesabaranku ada batasnya. Katakan, di mana Wan Shuang? Aku bilang. Di kamar suite. Lu Yuanzhou, kau berani memukul Tuan Muda Kang. Aku bukan hanya akan memukulnya, aku juga akan membunuhnya. Tuan Muda Kang, Anda baik-baik saja. Tuan Muda Kang adalah tuan muda ketiga keluarga Kang. Keluarga yang masuk 5 besar dunia. Jangan libatkan kami. Cepat berlutut pada Tuan Muda Kang dan akui kesalahanmu. Kau menipu Wan Shuang sambil menjualnya demi uang. Kau benar-benar lebih rendah dari binatang. Aku malas berdebat dengan pecundang sepertimu. Tuan Muda Kang, yang memukul Anda adalah menantu numpang dari keluarga Qin. Yang kau cari masalah. Sebenarnya, dia itu impoten. Jadi kau Lu Yuanzhou. Oh, jadi kau dari keluarga Lu yang sudah jatuh itu. Si pecundang yang punya perjanjian nikah dengan Hua Qianlan. Itu aku. Dia punya perjanjian nikah dengan Jenderal Hua Qianlan. Kenapa panik? Dia hanyalah seorang pecundang. Dia dan ayahnya sudah lama diusir dari keluarga Lu. Bahkan Jenderal Hua Qianlan juga sudah membatalkan pertunangan dengannya. Sudah kubilang, sampah seperti ini mana mungkin pantas untuk Jenderal Hua. Status seperti Jenderal Hua hanya pantas untuk Anda, Tuan Muda Kang. Wanita seperti Hua Qianlan tidak pantas dihormati. Mata kalian para penjilat ini sudah buta. Hahaha, Lu Yuanzhou. Kau masih berpikir kau adalah tuan muda pertama keluarga Lu. Mengatai kami penjilat. Kalau kau bahkan tidak punya kualifikasi untuk menjilat. Lihat kelakuanmu sekarang. Kau masih berani memukulku. Kalau kau pintar, cepat berlutut dan menggonggong seperti anjing. Minta maaf pada Tuan Muda Kang. Kang Sue Liang, kuperingatkan kau untuk tidak macam-macam. Kalau tidak, akan kubuat keluarga Kang Mu lenyap dari tanah Jinghai. Kau menakutiku. Baiklah. Pertama, kau sendiri yang membantu nenekmu mencuci pakaian. Lalu patahkan kedua tanganmu sendiri. Kedua, berdiri saja di sana dan lihat aku. Bagaimana aku membuat istrimu puas? Lalu yang kedua. Yang kedua. Aku sendiri yang akan melenyapkan pamanmu. Dan mengirimnya pada ayahmu. Lalu, biarkan kalian berdua, anjing-anjing liar, yang beraksi. Mulai sekarang, aku tidak punya tempat lagi di sini. Tunggu sampai aku selesai bermain-main dengan Qin Wan Shuang dan yang lainnya. Keluarga Qin, sudah tidak ada gunanya lagi. Aku kirim seluruh keluarga mereka ke Nanyang untuk menjadi budak. Haha, kedua syarat ini kedengarannya tidak bagus. Aduh, apalagi yang perlu kamu pertimbangkan? Hanya dengan status dan posisimu. Kenapa tidak cepat-cepat? Patuh dan naiklah keranjang Tuan Muda Kang. Hei, Lu Yuanzhou biasanya suka membual dan sombong. Tapi menggunakan semua ini di depan Tuan Muda Kang. Lu Yuanzhou, kamu itu hanya pantas diselingkuhi. di hadapan Tuan Muda Kang. Dia mana punya kesempatan untuk memilih. Hahaha, aduh, Lu Yuanzhou, coba lihat dirimu. Bukan tunangan Jenderal Hua. Bukan juga tuan muda keluarga Lu. Kamu itu hanyalah seorang sipir penjara tak berguna. Haha, kepala seksi. Kak Qian sudah lama bersabar denganmu. Masih bilang kami menganggapmu teman baik. Kapten Su tidak puas denganmu itu sebuah kesalahan. Kamu sudah terbiasa bertindak sewenang-wenang. Demi harta keluarga,
kamu rela menjual segalanya. Orang sepertimu tidak punya hak bicara denganku. Lu Yuanzhou, berani memukul orang di depanku. Apa kamu pikir kamu hebat sekali? Jangan kamu pikir setelah menampar orang, aku jadi takut padamu. Aku akan berdiri di sini hari ini. Kamu berani bergerak. Kamu pikir kamu bisa lari? Patahkan kedua tanganmu, maka aku akan mengampunimu. Lu Yuanzhou, apa yang kamu lakukan? Lepaskan dia. Yuanzhou, kamu sudah sadar. Lu Yuanzhou, sudahlah kalau sebelumnya kamu membuatnya marah. Sekarang kamu malah memukul orang. Apa kamu ini laki-laki? Bukan hanya ingin memukulnya, aku juga ingin membunuhnya. Kamu, kalau kamu mau membunuhnya, bunuh saja aku dulu. sudah kubilang. Kamu tahu demi membuatku menduduki posisi presidir grup, Kak Qian sudah berusaha sekeras apa? Lu Yuanzhou, bahkan istrimu sendiri muak denganmu. Apa gunanya kamu masih hidup? Ah, kalau aku jadi kamu, aku sudah lama mati melompat dari jendela. Cepatlah mati. Jangan membuat semua orang mual. Kamu akan mati. Tenang saja. Aku jamin tidak akan mengganggumu dan keluarga Qin lagi. Ah, Lu Yuanzhou, sebagai seorang pria, hanya karena diajak beberapa kata, mau lompat dari gedung. kesabaranku ada batasnya. Patahkan kedua tanganmu, maka akan kuampuni nyawa anjingmu. Lu Yuanzhou, apa kamu sudah cukup membuat keributan? Orang itu yang kuceritakan padamu. Tuan muda dari ibu kota yang ingin kukenalkan padamu. Keluarga mereka adalah salah satu dari 5 keluarga bangsawan teratas di negara Yan. Tadinya aku lihat kamu lelah. Aku ingin membiarkanmu istirahat sebentar. Tapi setelah Lu Yuanzhou datang, dia bersikeras bilang aku telah menyelingkuhinya. Memukulku sudahlah. Bahkan tuan muda Gao pun dia pukul. Lu Yuanzhou, sebagai suamiku, Malah mencelakaiku. Kejadiannya tidak seperti itu. Lalu seperti apa? aku melihat dengan mata kepalaku sendiri kamu memukul orang, dan menuduhku punya hubungan dengan tuan muda Qian. Di matamu, apa orang lain begitu hina? Aku tahu, kamu ingin mencelakaiku dan keluarga Qin. Ya, apa orang besar seperti tuan muda Kang bisa kamu singgung? Kang Sueliang itu memangnya siapa? Jaga bicaramu di depanku. Berani lagi, awas kubunuh kau. Lu Yuanzhou, cepat lepaskan tanganmu. Karena kamu sendiri tidak mau melepaskan. Masih mau aku? Kamu gila? Kamu berani mematahkan tangan tuan muda. Tuan muda, tuan muda. Kamu tidak apa-apa. Lu Yuanzhou hanya terbawa emosi. Aku minta maaf padamu atas namanya. Kamu itu siapa? Minta maaf padaku. Kamu tidak pantas. Habislah sudah. Lu Yuanzhou, cepat minta maaf pada tamu. Minta maaf? Boleh. Kalau begitu kita lihat saja siapa yang akan habis duluan. Aku atau kamu? Berhenti, Tuan Muda Wang. Ingat, bukan berarti siapa yang suaranya paling keras bisa bertindak semena-mena. Kamu hebat juga. Kamu juga menghinaku. Keluargamu akan tamat jika kamu berani bergerak. Kamu akan terus bersikap arogan seperti ini. Tapi, Kak, bukan. Bukan, ini semua salah paham. Salah paham, tidak bermaksud menghinamu. Salah paham dari mana? Brengsek. Gawat, ayo pergi. Pergi. Kalau seluruh keluargamu tidak bangkrut, aku tidak akan menyandang marga Gao lagi. Hah, bocah. Aku akan membuatmu tahu. Harga apa yang harus kamu bayar karena telah menyinggungku? Kalau begitu, aku sangat ingin tahu. Kalau saja mulutmu sekuat tenagamu. Mungkin kamu masih bisa melawanku. Cucuku yang baik. Naik mobil. Jangan sentuh dia. Kamu, kalau mau mati, mati saja sendiri. Aku tidak akan pergi. Jangan menyusahkan keluarga Qin. Menyusahkan. Siapapun yang berdebat dengannya pantas mati tanpa dikubur. Dasar kau bajingan, kalau berani melawanku lagi, akan kupotong tanganmu. Tuan Muda Kang, kamu tidak apa-apa. Halo, kepala pelayan. Cepat datang selamatkan aku. Cepat kembali. Kepala pelayan besar keluarga Kang, Kang Xiaoje, kamu benar-benar membiarkannya datang. Kalau dia datang, aku khawatir Jinghai akan bermandikan darah. Pergi. Jenderal, menerima kabar dari kementerian. Keluarga Kang mengeksekusi 1 orang lagi. Kamu dan ibu mertua, pergilah. Jenderal, dia tidak pantas Anda lindungi. Aku secara sepihak membatalkan pertunangan. Aku merasa bersalah. Aku sudah memberinya 3 kali kesempatan. Kali ini kuanggap yang terakhir. Bawahan merasa Anda tidak perlu melawan demi si tak berguna ini.
Nona, Anda tidak mungkin jatuh cinta padaku, kan? Aku tidak ingin mendengar kata-kata seperti ini untuk kedua kalinya. Tulis buktinya. Yang bisa menikahiku hanyalah orang dengan status panglima tertinggi. Hanian, ada apa ini? Kalau aku tidak datang, keluarga Qin akan celaka karena kalian. Pesawat pribadi keluarga Wang sudah mendarat di Jinhai. Kalian sekeluarga membawa bencana besar bagi keluarga Qin. Kalian masih punya muka untuk duduk di sini. Qin Wanshuang, kamu sebagai presidir grup Qin telah membuat kesalahan besar. Seharusnya dihukum sesuai aturan. Segera bunuh diri untuk meredakan amarah seluruh keluarga Qin. Benar, kalian berdua suami istri harus menebusnya dengan nyawa. Seharusnya aku membawa mayat kalian berdua untuk berlutut di bandara. Siapa tahu keluarga Wang mau memaafkan kita. Aduh, kenapa nasib anakku begitu malang? Kalian bernasib malang. Lalu bagaimana dengan kami? Apa kamu tahu situasi keluarga Qin sekarang? Kang Sueliang mengundang Kang Xiangtian dari ibu kota. Jika menjadi target mereka, kita semua tidak akan berakhir baik. Maaf, ini salahku. Ikat Qin Wanshuang dan bawa pergi. Kang Xiangtian dari keluarga Kang datang untuk menuntut nyawa. Halo, Lu Yuanzhou. Kalau kamu tidak muncul dalam 10 menit, mayat Qin Wanshuang akan digantung di gerbang kota. Berani kau menyentuhnya? Akan kubuat kau mati tanpa dikubur. Sepertinya dia sangat mengkhawatirkanmu. Maaf, lepaskan aku. Saat menyakiti tuan muda kami, kenapa tidak memikirkan akibatnya? Waktunya habis. Sudah waktunya kamu mati. Sudah kubilang, orang yang menyentuh milikku, akan kubuat kau mati tanpa dikubur. Kita lihat, siapa yang lebih cepat, kamu atau aku? Jangan, berhenti. Kumohon, jangan bunuh dia. Aku mohon, dia tidak bersalah. Ini tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Berhenti. Saat kau memukulku, apa kau berhenti? Orang baru selalu saja biadab. Dendam di antara kita tidak ada hubungannya dengan keluarga Chen. Baiklah, sekarang datang ke sini dan berlutut di hadapanku. Aku akan mempertimbangkan untuk melepaskan mereka semua. Bermimpi, berlutut. Yuanzhou, aku mohon padamu, cepatlah berlutut, selamatkan Wanshuang, ya. Yuanzhou, ayah tidak pernah memohon padamu. Demi paman. Berlututlah, Yuanzhou. Hari ini sudah ada satu orang yang mati. Apa kamu mau membiarkan semua orang mati? Hahaha. Hei bocah, bukankah kamu hebat sekali? Kenapa sekarang istri dan mertuamu memintamu berlutut? Kenapa belum berlutut? Masih mau jadi pahlawan? Aku sudah muak. Orang tua? Kau pikir setelah mencapai tingkat Hua Cheng kau jadi hebat? Lebih dari cukup untuk membunuhmu. Bos besar, bunuh dia. Orang pertama dari keluarga Kang yang akan mati adalah kau. Sombong sekali bicaramu. Tuan muda, sampah sepertimu pantas mati. Tuan muda, tolong aku. Lepaskan tuan muda kami. Lepaskan, baiklah, lepaskan keluarga Qin. Zhang Xiaotian, apa kau tuli? Cepat lepaskan orangnya. Lepaskan tuan muda kami. Sekarang waktunya perhitungan. Lu Yuanzhou, brengsek, kau mengingkari janjimu. Percaya atau tidak, akan kubunuh kau. Kalau begitu, apa gunanya membiarkan sampah sepertimu hidup di dunia ini? Apa yang tidak berani kulakukan? Dia membunuh tuan muda Kang. Gawat. Mau menjebak keluarga Qinku. Bu. Ibu, jangan pukul aku. Wanshuang, kamu ini bodoh sekali. Wanshuang, aku tahu kamu melakukan ini demi keluarga Qin. Sebaiknya kamu cepat lari. Lari? Setelah membunuh tuan muda kami, kamu pikir bisa lari kemana? Kang Xiangtian, bunuh diri untuk menebus dosamu. Aku jamin tidak akan membantai seluruh klan Kang Mu. Bocah lancang, hari ini akan kubuat keluarga Qin bermandikan darah. Aku akan memenggalmu dan memamerkan kepalamu. Kamu mau menggunakan jurus pukulan naga? Tak terkalahkan. Kenapa tamparan ini? Katak dalam tempurung. Tamparan ini untuk membalas tamparan yang lain. Habislah.
Keluarga Qin, baik pria maupun wanita, akan dijual ke Myanmar Utara untuk menjadi budak. Hahaha, datang untuk mati. Kemampuan ecek-ecek. Kamu pikir bisa menguasai dunia? Tinjuku lebih keras dari mulutmu. Cari mati. Kenapa kalian semua berlutut? Bangunlah. Jenderal Hua, nyawa orang ini aku yang ambil. Kepala pelayan Kang, nyawa orang ini aku yang lindungi. Kamu, dia membunuh tuan muda kami. Dia membunuh tuan mudamu. Kalian membunuh 2 orang dari keluarga Qin. Masalah ini sudah impas. Kamu, meskipun Lu Yuanzhou melakukannya demi keluarga Qin. Tapi jadi begini, depannya keluarga Qin pasti akan sulit bertahan. Kang Xiangtian, lelucon ini sudah bisa berakhir. Keluarga Kangku sedang bertindak. Bukan urusan orang luar untuk ikut campur. Maksudmu, harga diri keluarga Huaku, keluarga Kang tidak mau memberikannya. HMPH. Kalian yang salah duluan. Dia membalas, tidak ada yang salah dengan itu. Hua Qianlan, urusanku bukan urusanmu. Ku bilang, masalah ini selesai sampai di sini. Siapa yang berani tidak menurut? Hua Qianlan, kamu mau membantunya. Dia berutang nyawa pada keluarga Kangku. Hari ini aku harus menagihnya kembali. Banyak sekali orang yang ingin membunuhku. Memangnya kamu siapa? Cukup. Siapapun yang berani bergerak lagi akan berhadapan dengan pedangku. Kamu tunggu saja pembalasanku. Jenderal Hua adalah orang dari keluarga Kang. Tolong ingat itu. Harga diri keluarga Kang harus dihormati oleh siapapun. Pergi. Terima kasih banyak atas kebaikan Jenderal Hua. Keluarga Qin tidak akan pernah melupakannya. Jenderal Hua, terima kasih. Kalau bukan karena Anda hari ini, keluarga Qin mungkin sudah musnah. Lu Yuanzhou, 3 kesempatanmu sudah habis. Kita sudah tidak punya utang apa-apa lagi. Si pembawa sial ini ternyata kenal dengan Jenderal Hua. Dia dan Jenderal Hua punya hubungan di masa lalu. Hanya saja. Paman Tian, tidak ada yang tidak bisa dikatakan. Pertunanganku dibatalkan olehnya. Aku sangka kamu juga orang yang malang. Tapi suatu hari nanti, aku juga akan menjadi orang seperti Jenderal Hua. Pria yang diremehkan oleh Jenderal Hua. Aku juga tidak akan menerimanya. Berhenti. Ada apa? Aku menyelamatkan nyawamu. Beginikah caramu memperlakukan penyelamatmu? Aku tidak memintamu ikut campur. Benar? Kalau bukan karena kamu datang, Kang Xiangtian pasti sudah jadi mayat. Cukup. Kalau kamu membunuh Kang Xiangtian, kematianmu hanya masalah waktu. Grup Yu, aku juga menyarankanmu untuk tidak ikut campur. Cepat bawa keluarga Qin dan kabur untuk menyelamatkan diri. Baik, menurutku keluarga Kang yang seharusnya disingkirkan. Aku sarankan kamu sadar diri. Lain kali, kamu tidak akan seberuntung ini. Sebenarnya apa yang ingin kamu katakan? Kamu ingin bergabung dengan grup Yu. Bukankah itu sama saja dengan mencoba mengubah takdir? Biar ku beritahu, jangan mimpi. Terlalu banyak pria yang mencoba pamer di hadapanku. Meremehkanku, kamu akan menyesal. Hua Qianlan, singkirkan rasa superiormu yang tidak jelas itu. Kamu pikir aku membantu grup Yu untuk mengincarmu? Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Tahu aku bekerja sama dengan grup Longman, lalu sengaja pergi ke grup Yu. Bukankah itu untuk menarik perhatianku? Aku hanya memenuhi sebuah janji. Jiao Jiao adalah temanku. Aku akan membantumu. Kalau kamu masih keras kepala, jangan salahkan aku jika tidak memberimu ampun. Berapa uangnya? Akan kuberikan padamu. Su Jiao Jiao sudah pernah menyinggungku sekali. Kalau dia berani mengincar grup Yu lagi. Jangan salahkan aku jika kejam. Lu Yuanzhou, aku benar-benar meremehkan betapa tidak tahu malunya kamu. Aku juga memperingatkanmu. Jangan harap bisa ikut campur dalam urusan grup Yu. Aku menunggumu. Aku bersedia bekerja sama dengan keluarga Su. Apa aku tidak salah dengar? Aku mau nyawa Lu Yuanzhou dan keluarga Qin. Baik, kamu sediakan dana 100 juta. Anggap saja sebagai uang untuk membeli nyawa. Sepakat? Lu Yuanzhou, aku akan membuatmu mati tanpa punya tempat untuk dikubur. Selamat datang semuanya di perjamuan grup Yu. Su Jiao Jiao dari keluarga Su Kyoto datang tanpa diundang. Presiden Yu tidak akan menyalahkanku, kan? Karena dia Su Jiao Jiao dari keluarga Su Kyoto. Dia adalah wanita kuat yang sangat berpengaruh. Cuma macan kertas. Hari ini tidak boleh ada masalah sama sekali. Tamu terhormat dari Kyoto tentu saja disambut. Silakan duduk. Saya sarankan biarkan grup Longman kami yang menjadi pemimpin aliansi bisnis. Grup Longman kami
Kalau dibilang nomor 2, tidak ada yang berani bilang nomor 1. Posisi pemimpin aliansi ini. Selain grup longmen kami yang pantas. Siapa lagi yang pantas? Semuanya? Apa yang kukatakan benar, kan? Benar sekali. Grup U memang tidak pantas menduduki posisi pemimpin aliansi. Sebaliknya, grup longmen selalu menjadi penguasa dunia bisnis Jinghai. Su Jiaojiao ini secara terbuka mendukung grup longmen. Sepertinya grup U akan tamat. Dia tidak bisa menentukan hidup mati grup U. Dia tidak bisa menentukannya. Memangnya kamu bisa? Dia itu nona dari keluarga bangsawan 10 besar di Kyoto. Jangan berpikir karena kamu disukai oleh Presiden Yu. Kamu jadi merasa hebat. Kalau begitu, tunggu saja dan lihat pertunjukan yang bagus. Posisi pemimpin aliansi tentu saja untuk yang paling mampu. Tapi, grup Yu kami yakin bisa menduduki posisi pemimpin aliansi. Kalau begitu, selamat untuk Presiden Yu. Karena Presiden Yu begitu berambisi untuk posisi pemimpin aliansi, maka keluarga Su tidak akan bersaing dengan Presiden Yu. Keluarga Su, keluarga Hua, dan Longmen bersama-sama mengumpulkan dana 100 miliar untuk mendirikan aliansi perusahaan di Jinhai, untuk mendukung perkembangan perusahaan di Jinhai. Saya, Wang, di sini mengundang kalian semua. Aku salut kakakku begitu baik hati. Biar ku peringatkan dari awal, siapapun yang bergabung dengan grup Yu adalah musuh Longmen. Longmen akan menekan mereka dengan segala cara. Kalian semua, pikirkan baik-baik. Grup Longmen ini benar-benar menindas orang. Nilai pasar grup Yu hanya sekitar puluhan miliar. Grup Longmen bersatu dengan keluarga Su dan Hua. Bahkan hanya dengan uang, mereka bisa menghancurkannya. Semua yang hadir di sini adalah orang-orang cerdas. Sepertinya grup Yu akan menjadi tumbal. Pemenangnya masih belum bisa ditentukan. Presiden Yu, ada urusan mendadak di perusahaanku. Aku pulang dulu untuk mengurusnya. Permisi. Presiden Yu, istriku melahirkan, aku pergi dulu. Presiden Yu, Anda tenang saja. Di rumahku tidak ada apa-apa. Tapi Presiden Yu, aku juga harus pergi. Presiden Yu, jaga diri baik-baik. Hahaha. Presiden Yu, acaranya ramai sekali. Bagaimana bisa melupakan aku, Zhao Qianhu? Presiden Zhao, selamat datang. Aku datang hari ini, mewakili kamar dagang Qianhu untuk menyuntikkan dana 20 miliar ke grup Yu. Yo, kukira siapa? Ternyata Zhao Qianhu. Zhao Xiaohu, kamu sudah pikirkan baik-baik. Kamu yakin mau melawan Jenderal Hua? Hahaha. Presiden Wang, ucapanmu itu salah paham. Mana berani aku melawan Jenderal Hua? 20 miliar ini adalah untuk menghormati petugas Lu. Salam, petugas Lu. Kenapa Zhao Qianhu ini begitu sopan pada Lu Yuanzhou? Mungkinkah waktu itu di kamar dagang Qianhu benar-benar Lu Yuanzhou yang menyelamatkanku? Lu Yuanzhou tidak menyangka, kamu si sampah ini cukup pantas jadi sipir penjara. Tapi biar ku beritahu. Pelindungmu dari kamar dagang Qianhu tidak ada gunanya di hadapanku. Hahaha. 20 miliar bagi kami hanyalah setetes air di lautan. Grup Yu, kita tidak bisa membiarkannya bertahan. Kamar dagang Qianhu kecil, bicaranya sombong sekali. Tidak berkaca dan melihat dirimu sendiri. Sebenarnya naga atau ular? Apa kamu tidak tahu? Belakang grup Longmen ada Longmen. Aku akan membantumu juga. Membantu semua yang kamu inginkan. Hancurkan. Setelah hari ini, aku ingin tidak ada lagi keluarga Kang di dunia ini. Hahaha. Perjamuan selesai. Yu King Er, kalau kamu punya jurus pamungkas, cepat keluarkan. Kalau tidak, kamu akan segera kutelan habis. Ketua Zhao datang membantu. Benar-benar kejutan yang menyenangkan. Terima kasih. Tapi, kartu trufku bukanlah orang lain, melainkan dia. Hahaha. Aku, mewakili diriku sendiri, menyuntikkan dana 20 miliar dolar as ke grup Yu. Lu Yuanzhou, apa kamu sudah gila? Tenang saja. Kamu setiap hari bekerja di penjara, baru beberapa hari bekerja di Jinghai. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? HMPH, siapa yang tidak bisa membual? Aku juga bisa bilang aku suntik dana 1 triliun dolar as. Benar-benar ada yang menyuntikkan dana 20 miliar dolar as ke grup Yu. Kalau tidak percaya, kalian bisa cek sendiri di internet. Terus kenapa? Di belakangku ada keluarga Su, keluarga Hua, dan keluarga Long. Grup UMU
Apa yang bisa kau bandingkan denganku? Hal yang begitu menarik. Bagaimana bisa tanpa 20 miliar dolar as dariku? Itu memang sedikit mengejutkanku. Aku tidak menceraikanmu. Lu Yuanzhou. Aku tetap akan mengatakan hal yang sama padamu. Kamu tidak pantas. Kamu masih saja tidak tahu malu seperti biasa. Begitukah? Kalau begitu, aku akan tidak tahu malu sekali ini. Aku, Hua Qianlan, atas nama Jenderal Wanita Pertama Negara Yan, mendukung penuh grup Longman. Mulai sekarang, selama aku, Hua Qianlan, masih ada, aku akan melindungi aliansi ini. Jenderal Hua adalah yang termuda di negara Yan. Dan wanita paling berpotensi. Ucapannya adalah kehendak atasan. Orang yang didukung Jenderal Hua. Siapa yang berani ganggu? Gawat, aku akan kalah. Lu Yuanzhou, kamu lihat, kamu bahkan tidak pantas membawakan sepatuku. Punya 20 miliar memangnya kenapa? Aku tetap saja meremehkanmu. Mendengar ucapanmu, sepertinya kamu mau adu latar belakang denganku. Aku, penanggung jawab penjara Lidu yang terhormat, siapa yang kutakuti? Jangan membuat masalah lagi, Lu Yuanzhou. Kamu tidak mungkin bisa membalikkan keadaan, kan? Semuanya. Hormat, Panglima Lu. Aku, Sakian Qiu, mewakili organisasi pembunuh bayaran, menyuntikkan dana 10 miliar dolar as ke grup Yu. King Long, mewakili grup Guowei. Menyuntikkan dana 10 miliar dolar as ke grup Yu. Uangku, Shen Wanqian, semuanya milik Panglima Lu. Ambil saja sesukamu. Ini, pembunuh bayaran nomor 1 di dunia. Hakian Qiu. Tentara bayaran nomor 1 di dunia, King Long. Ini benar-benar tidak mungkin. Orang terkaya di dunia, Shen Wanqian. Mereka semua pasti aktor yang disewa. Dibayar oleh Lu Yuanzheng untuk menakut-nakuti kita. Dia itu cuma pecundang. Kalian mau berubah jadi apa? Semuanya sudah berubah. Aku memang tidak salah bertaruh. Sayang, sebenarnya kamu ini siapa? Penanggung jawab penjara Wu. Identitas asli Huo Yuanzhou ternyata sehebat ini. Padahal dulu aku bersikap sangat buruk padanya. Jenderal Hua, soal latar belakang, apa kamu bisa menandingiku? Apa hebatnya mengandalkan beberapa narapidana sebagai latar belakangmu? Kalau punya kemampuan, hebatlah seperti guruku. Memasak bakpao dengan nasi dari ember kayu. Guru, akhirnya aku bertemu denganmu. Tabib Xiaonan, hormat pada guru. Guru, Bangunlah, bagaimana mungkin pecundang ini adalah guru dari Panglima? berlutut di hadapan guruku. Jadi, yang ada di Villa Naga Giok itu kamu. Selama ini kamu menertawakanku. Kamu bukan pecundang. Aku tidak pernah bilang kalau aku ini pecundang. Kalian semua mengandalkan kekuasaan dan pengaruh kalian untuk melakukan kejahatan, mulai hari ini. Kurung mereka di penjara Lidu, neraka Wuxiang lantai 19. Aku tidak mau, jangan bawa aku ke sana. Tempat itu terlalu mengerikan. Kumohon lepaskan aku. Dia yang menyuruhku melakukannya. Aku akan ikut denganmu. Aduh, lepaskan aku. Ini tidak mungkin. Kamu bukan dia. Kamu pasti bukan dia. Kamu tidak bicara. Aku hampir saja melupakanmu. Siapapun yang menindas istriku, harus mati. Petugas Lu, aku mohon lepaskan aku. Ah, sudah terlambat. Bawa mereka pergi. Sebelumnya aku telah menyinggungmu. Mohon maafkan aku. Mohon maafkan aku. Mengingat sikapmu yang baik, aku bisa memaafkanmu. Tapi, apa kamu masih tertarik dengan posisi ketua aliansi bisnis Jinhai? Tidak berani, tidak berani. Uang yang kami kumpulkan semuanya untuk grup Yu. Bagus, kalau begitu hukumanmu akan diringankan. Lu Yuanzhou, kau bajingan. Katanya kau membuat masalah lagi di luar. Aku bahkan tidak bisa menemukanmu. Apa kau ingin mencelakai kami? Kenapa kalian semua melihatku? Bu, ibu bicara apa? Cepat minta maaf pada Lu Yuanzhou. Aku harus minta maaf pada seorang pecundang. Ibu, apa ibu mau mencelakai keluarga kita? Lu Yuanzhou itu penanggung jawab penjara Lidu. Orang-orang di belakangnya ini adalah orang-orang besar yang terkenal di dunia. Bahkan Panglima pun adalah muridnya. Benarkah? Cepatlah minta maaf. Mohon agar dia memaafkan sikap buruk kita padanya dulu. Minta maaf. Minta maaf untuk apa? Menantuku. Aku bersikap keras padanya karena menganggapnya seperti anak kandung sendiri. Nak, waktu itu ibu melihatmu. Begitu gagah dan berwibawa. Sangat tampan dan berbakat. Hati ibu langsung sreg dengan menantu yang satu ini.
Dan sekarang melihatmu, aduhai, kau benar-benar sosok yang luar biasa. Hei, Pak Tua. Iya, kan? Nak Yo, tidak kusangka kau begitu sukses. Ayah sangat bangga. Hahaha, Nak Yo. Kau harus lebih bersemangat. Ya, 3 tahun punya 2 anak. Kehidupan kalian sudah saatnya diramaikan. Yuanzhou, maafkan aku. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tahu kenapa aku tidak menerimamu sebagai murid? Aku hanya menggunakan 20% kekuatanku, dan kau sudah tidak bisa menahannya. Kualifikasimu buruk, itu tidak masalah. Tapi kau malah bergaul dengan para sampah itu setiap hari. Orang sepertimu tidak pantas menjadi jenderal wanita negara Yan. Mulai hari ini, gelarmu dicabut. Lu Yuanzhou, kau hanya penanggung jawab lidu. Apa hakmu mencabut gelarku? Aku adalah jenderal wanita nomor 1 di negara Yan. Aku tidak punya hak. Xiaonan, beritahu dia. Apa aku punya hak atau tidak? Guru adalah dewa perang negara Yan. Ternyata selama ini aku yang salah. Pria tak berguna yang selalu kupandang rendah. Orang yang pertunangannya selalu ingin kubatalkan. Ternyata adalah orang yang selalu kuimpikan untuk kunikahi. Hahaha. Ini aku, yang punya mata tapi tak bisa melihat. Aku yang buta. Aku benar-benar menyesal. Aku sudah pernah bilang, suatu hari nanti kau akan menyesal. Kau benar-benar dewa perang negara Yan. Dijamin asli. Lalu perbuatanku padamu di masa lalu. Biarlah berlalu. Dia adalah dewa perang. Pak Tua, kenapa kau begitu bodoh? Dewa perang, mohon Anda tidak mempermasalahkan kesalahan orang kecil seperti kami. Mengingat kita ini satu keluarga. Ampuni aku. Babi malas. Ah, bukan. Dewa perang, mohon maafkan. Atas ketidaksopanan kami sekeluarga padamu. Haha. Kau benar-benar dewa perang. Hormat pada dewa perang. Hidup dewa perang. Hormat pada dewa perang. Hidup dewa perang. Hormat pada dewa perang. Hidup dewa perang.